Nona, bersikap beradab. Jangan buang permen karet di jalan. Nggak bersih. Pak Tua, kau sebut saja jalanmu itu. Jangan sok ikut campur. Hei, lihatlah. Bukannya ini dewa perang nomor 1 di Larsa Bimbalarda dengan ahli negara nomor 1 Larsa Nisa Safira, dua raksasa teratas di Larsa. Kenapa muncul di sini sama-sama? Apa tukang sapu jalanan ini sudah melanggar aturan besar? Salam kepada guru. Salam kepada guru. Ini di depan publik. Berdirilah. Semuanya berdiri. Guru, Anda sulit sekali dicari. Anda sudah berkorban banyak buat Larsa. Sekarang malah... Guru, asal Anda bersedia, aku bisa membuatmu jadi orang terkaya nomor 1 di Larsa. Aku juga bisa membuatmu menjadi orang paling kuat di Larsa. Berhenti. Aku sudah hampir 50 tahun. Aku sudah gak tertarik sama uang dan kekuasaan. Ibu Jimmy meninggal lebih awal. Kedepannya aku cuma mau lebih banyak temani dia. Bantu mereka untuk merawat cucu. Itu sudah cukup. Kalian pulang saja. Tapi... Aku gak mau ulangi ucapanku. Guru, Anda harus terima kartu ini. Anda jangan salah paham. Ini uang untuk pensiun Anda. Nggak banyak, cuma ratusan miliar saja. Aku tahu Anda suka minum teh. Pot porselen kuning ini adalah hadiah nasional. Anda bisa simpan buat minum teh. Ada villa nomor 1 Yunzi ini juga untuk Anda pakai setelah pensiun. Aku gak butuh. Bawa pergi saja semua. Anda terima saja. Kalau Anda nggak suka, buang saja semua. Guru, nomor telepon kami nggak berubah. Kalau Anda butuh apapun, hubungi saja kami. Besan sudah datang. Koper ini... Jimmy, ayahmu sudah pulang. Ayah, Anda sudah pulang. Jimmy, kau bilang saja sendiri. Ayah, bagaimana kalau Anda pindah keluar dulu sementara waktu? Apa katamu? Aku... Aduh ayah, sebentar lagi aku bakal melahirkan. Jadi aku minta ibuku datang buat jaga aku beberapa waktu. Mau repotin ayah buat pindah keluar dulu. Iya. Bukannya masih ada satu kamar di rumah ini? Meski ibu Besan datang juga gak masalah. Bagaimanapun, kau itu ayah mertua. Putriku biasa menyusui sangat gak leluasa. Jadi, aku baru diskusi sama kau. Diskusi? Aku belum pulang saja, kau sudah bantu aku bereskan koper. Ini sama sekali bukan diskusi. Ditambah lagi, kedepannya menyusui. Kasih tahu aku lebih awal. Aku sembunyi di kamar, gak akan keluar. Gak perlu sampai mengusir aku. Bagaimana kalau lupakan saja, di rumah masih ada kamar kosong. Tempatnya cukup. Cukup ditempati? Nggak cukup. Dengar ya Jimmy, hari ini ayahmu harus pindah keluar. Begitu anak ini lahir, 3 generasi tinggal di satu rumah, kacau nggak? Selain itu, siapa sekarang yang masih tinggal sama orang tua? Sela, aku bisa bantu kalian rawat anak, memasak untuk kalian, menjaga kalian. Siapa yang mau kau jaga? Apa kami nggak punya tanda kaki? Ditambah lagi, kau setiap hari di luar menyapu di jalanan pungut sampah. Apa kau tahu berapa banyak baterinya? Anakku sudah mau lahir. Bagaimana kau setiap hari sakit karena kau? Bukan. Aduh, Besan. Bukan aku mau mengataimu. Kau seorang pria sudah seharusnya pindah sejak awal. Kau nggak tahu malu terus di sini. Gak bagus. Aku yang beli rumah ini. Kenapa aku nggak tahu malu? Mohon maaf. Akta rumah ini. Nama yang tertulis itu namaku sama Jimmy. Ini gak ada hubungannya denganmu. Silahkan kau pergi. Sela, hidup ayahku cuma untukku. Jangan kasari dia. Aduh perutku. Ibu. Aduh, putriku. Jimmy, apa kau mau buat aku sampai keguguran? Aku... Kau pikirkan baik-baik. Ayahmu atau aku dan anakmu? Kau pilih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku yang pergi.
Sheila, mana kartu kerjaku? Apa yang kau pikirkan? Kalau nanti anak ini lahir, kau tuh banyak uang. Kau sebagai kakek seharusnya sisihkan sedikit untuk cucu. Aku juga butuh hidup. Bagaimanapun itu perlu untuk sewa Kau rumah. seorang pria di luar, pikirkan caranya sendiri. Kartu kerja yang sebulan cuma 4-6 juta saja, kau masih berani minta. Apakah kau ini nggak tahu malu? Benar, ayah mertua lain tahu menantunya sudah hamil setiap bulan dikasih banyak uang jajan. Biaya pemeriksaan prenatal pendidikan usia dini sudah disiapkan sejak awal. Lah kau, setiap hari bangun pagi pulang malam bahkan sosokmu juga nggak kelihatan. Hah? Aduh, gaji sebesar 4-6 juta sebulan masih mau diambil. Beneran pelit. Baiklah, kasih ke cucu saja. Ayah, Separuh hidup lalu menyembunyikan nama, berperang demi negara. Setengahnya malah diusir oleh keluarga. Hidup menyendiri sampai tua, berakhir seperti ini. Ayo, turun. Kau mau apa? Hah? Jangan teriak lagi. Hentikan! Lepaskan dia. Paman, tolong aku. Pak Tua, ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Kalau enggak, aku nggak bakal sungkan denganmu. Aku akan pergi. Kalau kalian lepaskan dia. Cari mati. Cepat lepaskan. Nona, kau baik-baik saja? Bersulang. Terima kasih sudah menolongku. Satu gelas ini, aku Hana Liandra bersulang. Hanya hal kecil, nggak perlu diungkit. Tapi, sudah selarut ini, Paman, buat apa kau sendirian bawa koper di luar? Jangan diejek ya. Aku disuruh sama menantu dan anakku dari rumah. Hah? Kurang ajar. Anda begitu baik. Nggak bisa. Sekarang, aku akan berdebat dengan mereka. Sudahlah. Anak muda punya kehidupan sendiri. Aku nggak perlu ikut campur. Satu keluarga bersama adalah hal baik. Oh ya, kalau begitu, Paman, kau seharusnya masih lajang kan? Istriku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Apa kau pernah berpikir untuk cari istri baru? Hah? Aku Paman, bukan itu maksudku. Aku belum sampai umur menikah. Yang aku maksud bukan aku. Paman juga berpikir begitu.
Aku cuma nggak kepikiran soal itu. Aku sudah tua, terbiasa melajang. Sendirian itu kesepian sekali. Mana mungkin terbiasa. Paman, keterampilan Anda begitu baik. Sama sekali nggak kalah dari anak muda. Selain itu, kau juga lebih hebat dari anak muda. Satu hal lagi, sekarang kau punya banyak waktu untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Lupakanlah. Makasih buat niat baik Nona. Aku serius. Aku di sini punya seorang bibi lajang yang cantik dan juga berbudi luhur. Bagaimana kalau aku kenalkan padamu? Ini... Baiklah, kita putuskan begitu. Besok kita atur waktu untuk makan. Sudahlah, besok aku masih harus bekerja. Anda kerja di mana? Biar bibiku mencari Anda. Besok seharusnya di Jalan Troda. Oke, kita sepakati saja. Jalan Troda. Kita jumpa besok siang. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Nona. Sepertinya cuma bisa menumpang beberapa hari di rumah Ardi. Aku izinkan kalian buat salah, tapi cuma sekali ini. Kalau ada lain kali, bawa pengunduran diri. Temui aku. Kalau sudah mengerti, keluar. Aduh, Ibu. Kenapa kau masih di kantor? Kau sudah lupa janjimu? Ide buruk apa yang kau keluarkan? Bisa-bisanya suruh aku kencan buta. Aduh, dia itu adalah penyelamatku, Bu. Lagi pula kau harus pergi. Kau temui dulu. Kau bakal tahu nanti. Melihat dia pernah menolongmu, aku harus berterima kasih padanya. Tapi soal kencan buta, itu pasti nggak mungkin. Oke. Ayo pergi. Aduh, ayo. Ayolah. Ibu, dia orangnya. Hana, aku seorang CEO grup Zion yang terhormat. Kau malah suruh aku kencan buta sama seorang petugas kebersihan. Aduh, dia baru 49 tahun, ibu 41 tahun. Dia cuma lebih tua 8 tahun, kenapa menjadi pria tua? Sudah hampir 50 tahun, bukankah pria tua? Tapi dia bisa kalahkan 4 anak muda dalam sekejap. Fisiknya pasti nggak masalah. Ibu tenang saja. Kalau kau asal bicara lagi, aku robek mulutmu itu. Patuh ya, tunggu aku di sini. Di sekitar sini sepertinya nggak mudah cari taksi. Kebetulan sekali. Halo Pak Andre, namaku Lena Zion. Aku Ibu Hana. Ibunya Hana? Anda terlihat seperti... Maaf, aku sudah gegabah. Aku nggak sangka rupanya ibunya Hana semuda dan secantik ini. Kau berlebihan. Masalah kencan buta itu, anak cuma bercanda saja. Kuharap kau jangan masukkan dalam hati. Aku sementara juga nggak berniat mencari suami baru. Enggak. Aku nggak anggap serius. Selain itu, pria sepertiku memang tidak pantas untukmu. Sudah, jangan dipikirkan. Oh, kali ini kemari buat berterima kasih padamu karena sudah menolong Hana semalam. Di sini ada uang terima kasih 400 juta. Kuharap kau bisa menerimanya. Gak perlu berterima kasih, cuma hal kecil. Kalau kau merasa kurang, boleh kasih tahu aku rekeningmu. Aku kirimkan 600 juta lagi kepada Anda. Beneran gak usah. Kemarin Ana sudah traktir aku makan. Dia sudah berterima kasih padaku. Ternyata nggak mau uang. Seorang petugas kebersihan tua bisa-bisanya nggak tergerak saat menghadapi uang yang besar. Karakternya ini memang bagus. Begini saja. Setelah pulang, kau bilang pada Hana, kita pernah mengobrol dan merasa nggak cocok. Gitu saja. Kalau memang begitu, seperti itu dulu. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menolong Hana. Gadis ini malah bawa pergi mobilnya. Hah? Awas! Gak apa-apa. Aku gak selemah itu. Ini kenapa mendadak hujan? Tunggu sebentar.
Hati-hati, Flu. Terima kasih. Pak Andre, Anda juga masuk untuk menghindar. Ini baiklah. Sepertinya nggak mudah cari taksi di sini. Kamu mau kemana? Aku ke Jalan Rodan yang gak jauh. Jalan Rodan, sekitar 1-2 kilometer dari sini. Kalau kau nggak keberatan, naik motorku saja. Aku antar kamu. Ini... I love you, love you, love you. 인연인 걸 느꼈죠. 난 and I miss you, miss you. 나의 운명인 Ibu! Ibu? Aduh, dasar kau ini mengejutkanku saja. Aduh, ibuku, apa yang sedang kau pikirkan? Mungkinkah kau sedang pikirkan paman kemarin? Jangan asal bicara, kalau enggak nanti ku robek mulutmu. Aduh. Aduh, aku sudah lihat romantis sekali. Selain itu, paman Andre juga baik. Ibu pertimbangkan dulu. Tapi, Aduh, bisa-bisanya kau bilang tapi nggak bilang nggak mungkin, itu berarti ada peluang. Ibu, kesempatan cuma ada sekali. Aku sudah lama nggak lihat ekspresi ibu seperti ini. Jadi bagaimana kalau... aduh, aku belum terlalu memahaminya. Bagaimana bisa putuskan hal sebesar ini sesuka hati? Soal jodoh ini, bagaimana bisa dibicarakan dengan jelas? Begini saja. Kalau dia bisa melewati ujian dariku, aku bakal pertimbangkan masalah nikah lagi dengan serius. Ujian? Pak, dadamu kekar sekali. Nona, jaga sikapmu. Don't act so special. What I do. Pak, malam ini cuma aku sendiri. Kau temani aku, oke? Baiklah. Kak, kau pergilah mandi duluan. Oke. Pergilah. Bagaimana kondisinya? Sudah, tenang saja. Aku yang turun tangan, apa ada yang gak bisa kutaklukan? Kakak itu sekarang sedang mandi dengan gembira. Aku juga sudah harus pergi. Oke, aku sudah tahu. Lelucon sudah harus berakhir. Keterlaluan. Setidaknya paman juga pria yang melajang. Ibu suruh Bibelana mendekatinya. Pria mana yang bisa menahan diri? Tapi ini kenyataannya. Dia nggak lolos dari ujianku. Kau... Ada apa ini? Ada laporan perdagangan terlarang di sini. Ikut kami ke kantor polisi. Apa? Perdagangan sesat? Bukan. Apa kau nggak salah? Apa aku seperti wanita asusila bagimu? Ketua, nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Maaf, Nona. Lebih baik ikut dengan kami untuk buat catatan. Gawat.
Ada apa ini? Semua ini karena kau suruh aku untuk menguji pria tua itu. Alhasil, dia malah lapor polisi bilang aku ini wanita asusila. Bisa-bisanya kau masih tertawa. Aku demi dirimu. Apa kau masih sahabatku? Aduh, Julia. Aku sudah salah. Jangan marah lagi, oke? Kalau begitu, makanan hari ini Aduh, aku traktir. kau yang bilang. Kalau begitu, aku pesan dulu. Ibu, kalau seperti ini, apa Paman Andre bisa dianggap lulus ujian Ibu? Aduh, Ibu, kesempatan sangat langka. Kau harus genggam erat. Kalau enggak, pria sebaik ini akan hilang. Andre sudah pulang? Andre? Kakak, ipar, ada apa? Siapa dia? Dia ini kakakku. Tahun ini baru 55 tahun. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Aku mau menjodohkan kalian. Kak Alina, aku baru 49 tahun. Kak Hani sudah 55 tahun. Dia lebih tua 6 tahun dariku. Ini gak terlalu cocok. Aduh, kau nggak suka karena aku tua? Andre, aduh, wanita lebih tua 3 tahun lambang keberuntungan. Wanita lebih tua 6 tahun bawa keberuntungan ganda. Benar. Sekarang kakak pertamaku punya uang pensiun, jutaan selama sebulan. Sepasang anaknya sudah menikah. Sekarang dia tinggal sendirian dan sangat cocok denganmu. Benar, kakak. Kalian berdua sangat cocok. Kakak, sepupu, aku terima kebaikan kalian. Tapi aku gak ada rencana itu. Aku sendirian juga sangat baik. Uang pensiunku banyak. Ada banyak anak muda. Apa aku khawatir nggak dapat pilih? Kau hina aku tua. Aku juga remehkan kau tua. Apa kau cukup baik? Aduh, bukan aku mengetahimu. Lihat dirimu. Kau diusir oleh anakmu. Kalau bukan aku sama Ardi baik hati, kau tinggal sementara di rumahku. Kau pasti sudah tinggal di jalanan. Apa kualifikasimu? Kau juga nggak tahu. Buat bercermin, sekarang malah nggak tahu diri. Begitu pemilih. Niat baik beneran nggak dianggap. Kau, mulai sekarang, jangan tidur di rumahku lagi. Tidur di luar. Jangan bicara begitu. Dulu sering membantu kita. Dulu dan sekarang, itu beda. Biarkan dia tinggal gratis di sini. Tanpa bayar uang sewa sudah bagus. Bukan, Bu Lena, kenapa kau kemari? Naik, Kemana? aku menafkahimu. Begitu dibandingkan, sakitnya cukup tinggi. Kita mau kemana? Biro urusan sipil. Biro urusan sipil. Kalian lihat ke kamera. 3, 2, 1. Kita ini sudah menikah. Kau itu penyelamat Hana. Hana menghargaimu, juga menyukaimu. Dia sejak kecil gak punya ayah. Aku juga gak mau dia kecewa. Jadi, Aku mengerti. Cuma hal ini terjadi begitu cepat. Kita bisa saling memahami dulu. kontrak puluhan miliar. Aku cuma pertimbangkan 10 menit. Tapi pernikahanmu denganku, aku memikirkannya semalaman. Rupanya begitu. Saya kira tidak demikian. Anda masih bisa menikah. Aku bicara lebih dulu. Tujuanku supaya Hana bisa punya sebuah keluarga lengkap. Tapi kau dan aku takutnya sulit punya perkembangan hubungan yang nyata. Itu tidak masalah. Kedepannya kau bisa menjadi supirku, jadi nggak perlu sapu jalanan lagi. Oke. Pak Fei dari grup Farai. Oke, saya sudah tahu. Kenapa? Hari ini ada bos besar yang ulang tahun ke-60. Aku harus antar hadiah. Aku pergi urus urusanku. Kau tunggu aku di sini.
Hei, Lena. Akhirnya kau datang. Aku sangat merindukanmu. Tuan Rian, namaku Lena Zion. Kita belum seakrab itu. Jangan memanggil terlalu dekat. Lihat. Bukannya ini pebisnis wanita cantik. Bu Lena? Selamat ulang tahun ke-60, Pak V. Semoga Anda diberikan keberuntungan yang berlimpah dan panjang umur. Hari ini aku sengaja memberikan lukisan pemandangan Handrama sebagai hadiah. Oh? Karya Handrama? Ini adalah kesukaanku. Gak kusangka hari ini Bu Lena mengantarkannya untukku. Hah? Baguslah kalau Anda suka. Oh, bagus. Beneran lukisan yang bagus. Oh, memang barang bagus. Aku berterima kasih sama Bu Lena. Masalah kerjasama yang kita bahas sebelumnya. Setelah acara hari ini selesai, kita sudah bisa memasuki tahapan kontrak. Makasih, Pak Ferry. Tunggu, Pak Fai. Rian? Aku juga sangat suka sama karya Handrama dan punya sedikit pengetahuan. Apa aku boleh lihat? Baiklah, kita lihat sama-sama. Ada yang salah. Kenapa? Lukisan pemandangan Handrama ini mungkin palsu. Oh, nggak mungkin. Terlepas dari yang lain, dari lipatan di atas ini, sudah sedikit putih, nggak sama dengan warna kertasnya. Karena penuaan secara alami nggak bakal seperti ini. Jadi, lukisan ini imitasi. Mau seasli apapun, tapi pada akhirnya palsu. Bagaimana mungkin? Aku beli dari lelang seharga 6 miliar. Meski 60 miliar ya juga palsu. Kalau nggak percaya, Pak Hans juga di sini. Kita bisa minta dia buat lihat. Pak Hans? Pak Hans? Pak Hans? Kenapa? Coba kau lihat, lukisan ini asli atau palsu? Keterampilan ini nggak ada bedanya sama yang asli. Tapi ia memang palsu. Apa? Gawat. Lena dalam masalah. Aku sedikit mengantuk. Aku terus sebentar lagi. Lena, apa maksudmu sebenarnya? Kau mau pakai satu lukisan palsu buat mempermainkan aku? Mitra bisnismu yang sudah kerjasama denganmu puluhan tahun. Selain itu, hari ini adalah ulang tahun ke-60 aku. Apa begini caramu buat mengucapkan selamat untukku? Pak V, aku telepon sekretarisku sekarang buat memastikan. Lena, aku sudah mengejarmu sangat lama. Kau terus arogan kepadaku. Aku diam-diam menyogok sekretarismu buat menukar lukisanmu. Lihat bagaimana kau tangani hal ini. Apa yang perlu ditanya lagi? Bukti sudah di depan mata. Kau menelpon, yang palsu bisa menjadi yang asli. Oh, aku beneran gak sengaja, Pak V. Aku juga ditipu. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bisa menebusnya. Menebus? Apa kecewa bisa ditebus? Angkat. Kakak ini keterlaluan sekali. Ia beneran anggap Anda sudah rabun. Hah? Aku beneran gak bermaksud begitu. Aduh, Pak Fai. Menurutku Bu Lena sepertinya juga bukan sengaja. Bagaimana kalau lupakan saja? Lihat, dia itu sengaja. Cukup! Lena, aku nggak menyambutmu di acaraku. Silakan kau keluar. Seluruh kerjasama grup Zion sama grup Farai sepertinya harus aku pertimbangkan lagi. Apa, Pak V? Dua perusahaan kita sudah kerja sama sangat lama. Sekarang karena sedikit masalah mau dibatalkan. Kalau kau kuku mau batalkan, grup Farai juga bakal rugi besar. Ya sudah kalau merugi. Aku paling benci ditipu. Kau terlalu mengecewakan aku. Karena Pak Fei sudah bicara begitu, aku juga batalkan kerjasama dengan grup Zio. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga dibatalkan. Aku juga dibatalkan. Aku juga batalkan. 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 Maaf sebelumnya. Hadiah yang salah ambil. Ini barulah hadiah ulang tahun buat Pak Fai. Kapan aku? Situasi seperti ini, buat apa kau berulah? Apa masih merasa nggak cukup ribut? Aku khawatir padamu. Sudah, nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa?
Dari mana kau dapat benda ini? Apa kau mau membuat aku malu? Percaya padaku. Ada apa ini? Apanya salah ambil hadiah? Maaf Pak Fei, memang aku salah ambil. Mohon Anda maafkan. Ini adalah kelalaianku. Pak Fai, mohon Anda jangan salahkan Bu Lena. Hadiah ulang tahun porselen kuning ini, mohon Anda terima. Porselen kuning ini memang terlihat asli. Tapi, situasi tadi itu, aku juga nggak berani pastikan kemampuan menilaiku lagi. Konyol sekali. Bagaimana mungkin ini sungguhan? Apa maksudnya? Pak Rian, maksud Anda, ini juga palsu? Tentu saja palsu. Porselen kuning adalah hadiah nasional Larsa. Itu nggak bisa dibeli cuma karena kaya. Nilainya sangat tak terhingga. Selain orang yang pernah berkontribusi buat Larsa, orang lain nggak mungkin bisa dapat. Aku tahu soal hadiah nasional. Kalau ini asli, itu berkali lipat lebih berharga daripada tulisan kuno. Terakhir kali dikasih buat kepala negara Elega. Karena itu kepala negara Elega senang dan langsung menandatangani pesanan impor sampai ribuan triliun sama Larsa. Kami memang tahu Bu Lena punya latar belakang hebat. Tapi hadiah dengan level ini nggak bisa kau keluarkan dengan sesuka hati. Oh ya angkat, Ibu Lina ini keterlaluan sekali. Bisanya permainkan Anda 2 kali. Wah, Bu Lena, Anda berani menjamin barang ini adalah asli? Atau mungkin bersumpah dan menjamin kepada semua yang hadir? ku... Aku berani bersumpah. Ini beneran asli. Kau siapa? Bu Lena saja nggak berani bicara, kau malah bicara. Aku ini, Pantas aku merasa kau sangat familiar saat masuk tadi. Rupanya kau. kau kenal aku? Tentu saja kenal. Pak Tua. Pak Tua Bangka, sapu jalananmu dengan baik. Jangan sok ikut campur. Rupanya kau. Bu Lena, apa kau nggak ada orang yang bisa dipekerjakan lagi? Bisa-bisanya pekerjakan pria tua menyapu jalanan. Dia adalah suamiku. Gak disangka dia mengakui aku sebagai suaminya di depan publik. Apa? Kau bisa-bisanya kau cari tukang kebersihan di jalanan jadi suamimu? Bukan urusanmu. Lihat usianya itu. Seharusnya jauh lebih tua darimu. Aku jauh lebih muda darinya. Juga sudah lama mengejarmu. Kau bahkan gak peduli. Lena, apa otakmu gila? Apa mungkin seleramu lebih berat dan suka yang begini? Kau... Apa kau berhak bicara tentang istriku? Orang yang jujur ini, rupanya ada sisi yang tangguh. Andre, kau sudah kelewatan. Kenapa pukul orang di depan umum? Maaf, aku gak bisa menahan diri. Dasar tua bangka, beraninya kau memukulku. Bahkan juga begitu bertenaga. Pengawal! Tunggu! Apa kau kira aku mudah dikendalikan? Hari ini, siapa yang berani sentuh dia? Grup Zion bakal lawan sampai akhir. Apa langit sudah memberkatiku? Bisa-bisanya di usia seperti ini, bertemu wanita sebaik ini. Hei! Kau! Lena! Apa kau yakin mau lawan? Kau nggak takut kami, raksasa bisnis latu, bekerja sama buat lawan kau? Benar, sangat arogan sekali. Gak masalah kasih barang palsu. Beraninya bawa orang buat kejahatan. Dia sama sekali gak mandang orang yang hadir di sini. Kenapa memangnya kalau nggak mandang? Aku, Lena, sama sekali nggak takut. Hari ini, aku memang datang dengan ketulusan. Tapi kalian berulang kali menghina aku karena hadiah. Kedepannya kalian mau batalkan kerjasama dengan grup Zion, terserah pada kalian. Kalian sanggup terima kerugian. Aku, Lena, juga bukan nggak bisa. Membual dengan berlebihan. Kalau menyinggung kami, penguasa di Latu, takutnya grup Zion gak lama lagi di Latu. Sudah selesai belum buat ributnya? Hari ini lelucon yang kulihat sudah terlalu banyak. Lena, hari ini kau sengaja datang buat hina aku. Mulai sekarang, grup Zion adalah musuh grup Farai. Kami juga sama. Kami juga sama. Kami juga sama. Ucapanku tetap sama. Terserah kalian. Ayo kita pergi. Aduh. Bu Lena,
Maaf. Apa aku buat kacau situasi? Kau tahu kau sudah buat kacau. Aku cuma gak mau lihat kau ditindas orang. Bahkan dihina. Kau juga harus lihat situasi kan? Situasi seperti hari ini. Apa kau bisa ikut campur? Sudahlah, awalnya aku juga gak mau urus kelompok orang Latu dan masalahnya. Tapi kau yang sudah buat aku bertekad. Tapi dengan begitu ke depannya, aku gak perlu pergi menyanjung mereka lagi. Jadi terbebani, tindakanku ini membuat kerugian besar. Bicara tentang kerugian, takutnya seenggaknya ada puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Sebanyak itu? Apa itu berpengaruh besar pada perusahaan? Buat apa kau bertanya sebanyak itu? Pengaruhnya memang besar. Kalau aku nggak bisa putar balik situasi, mungkin bakal bangkrut. Separah itu? Memang parah. Buat apa kau nanya sebanyak itu? Bagaimanapun kita keluarga. Aku mencoba meringankan bebanmu. Ringankan beban? Kau juga nggak bisa bantu aku selesaikan masalah. Bagaimana ringankan beban? Setidaknya aku bisa menghiburmu. Atau nanti malam, aku bisa masak yang enak untukmu. Lupakan saja. Kalau hiburan dari ucapan dan makanan berguna, di dunia ini gak bakal ada penyakit depresi lagi. Kedepannya kau jangan ikut campur soal urusan pekerjaan. Karena gak ada guna kau bertanya. Kau gak bisa selesaikan. Di dalam ini ada uang pensiun untuk Anda. Gak banyak, tolong diterima. Ini uang pensiunku. Kalau kau butuh, kau bisa ambil buat keperluan darurat. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang, ucapan sama makanan lezat gak bisa meredakan kecemasanmu? Jadi, di dalam ini seharusnya ada... Andre, uang pensiunmu yang sedikit ini bagiku sama sekali gak guna. Aku sudah terima niat baikmu. Kau simpan saja Aku dulu. ini... Sudahlah, ayo kita pulang. Kau juga belum pernah pergi. Maaf, para tamu mulia sekalian. Acara ulang tahunku di umur 60 tahun sudah membuat kalian melihat lelucon. Ayah angkat, masalah ini bukan salahmu. Salah wanita tadi itu. Dia yang mempengaruhi perasaan semua orang. Benar Pak Fai, Anda jangan masukkan dalam hati. Omong-omong, wanita rendahan seperti Lena itu, sikapnya itu beneran menjijikan. Ayah angkat, mulai hari ini, aku panggil kalian semua buat boykot grup Sion sama-sama. Dia pasti bakal berlutut meminta maaf sama kita. Nanti sudah terlambat. Kalau mau minta maaf... Benar, bagaimanapun gak boleh dimaafkan. Menyebalkan sekali. Gak masalah kasih hadiah palsu, bisa-bisanya pukul orang dan mengancam. Wanita seperti ini juga gak pantas kerja di Latu lagi. Sudah. Hari ini sudah terjadi banyak hal mengesalkan. Aku juga gak punya suasana hati buat lanjutkan lagi. Tapi... Aduh, barang palsu ini melihatnya saja sudah kesal. Biar aku hancurkan. Pak Hans, apa yang Anda lakukan? Lantai dingin, berdirilah. Hati-hati. Pak Hans, kalau Anda terluka di sini, itu bakal menjadi salahku. Tadi apa yang ingin kau lakukan? Jangan Pak Hans, benda palsu ini beneran gak enak dilihat. Apa? Kau menghancurkan ini? Sebuah persoalan terusuk saja. Gak masalah dihancurkan. Apa ada masalah? Kau berani memukulku? Ayah angkat, pria tua ini memukulku. Pak Hans, kenapa kau memukul putri angkatku? Memang dia yang kupukul. Dasar nggak bisa menilai. Apa kau tahu? Dia hampir saja hancurkan pusaka berharga ini. Pusaka berharga? Pusaka? Ini adalah hadiah nasional Larsa. Pak Hans, apa Anda nggak salah? Barang ini cuma hasil tiruan lebih mirip. Itu palsu. Pergi sana. Kau tahu apa? Kau memukulku karena benda palsu. Keterlaluan sekali. Meski kau itu penguasa di Latu juga gak boleh. Hari ini kau harus minta maaf. Apa? Kau bilang ini barang palsu? Kalau kau terus bicara aku masih belum sampai tahap rabun. Benda ini, kualitas ini pasti benda asli. Pak Hans, sesuai ucapan Anda, ini benda asli. Aku jamin dengan nyawaku. Orang yang bisa keluarkan barang ini pasti bukan orang biasa. Memukulmu sebentar itu hal yang mudah. Kalau barang ini sampai hancur, 10 nyawamu akan cukup bayarnya. Oh, di mana pemilik barang ini? Di mana dia? Dia sudah pergi tadi. Aduh, kenapa dia pergi? Aku masih ingin mengenalnya untuk berteman. Gak kusangka sudah melewatkan toko sebesar ini. Pak Hans, kalau sesuai ucapan Anda, aku juga sudah tamat. Benda ini pemberian Lena. Mungkinkah dia beneran sudah berteman sama tokoh besar yang luar biasa? Benda ini
dikasih sama pria tua yang menyapu jalanan. Mungkinkah dia adalah... Kalau begitu, kalau nggak sama yang terkenal di Latu, bagaimana bisa sesuka hati bersama dengan pria tua? Benar. Pantas tadi dia begitu berani. Lebih memilih bermusuhan sama kita. Dia juga mau lindungi pria itu. Tapi kita sudah singgung dia sepenuhnya. Gawat. Apa kita cari dia sekarang untuk minta maaf? Masih sempat? Apanya sempat? Semua salahmu. Kau maksa mau bongkar lukisannya itu. Sekarang dengan hubunganku sama dia beneran gak perlu sampai kasih sebuah lukisan palsu di acara ulang tahunku. Takutnya karena kau gagal mengejar dia sehingga merasa dendam. Jadi kau baru berakting seperti ini. Bukan urusanku. Aku cuma bicara jujur saja. Tunggu. Nomornya 001. Hans, ada apa? Nomor ini aneh. Apa ada masalah? Aku ingat sangat jelas. Porselen kuning ini bakal ada nomor serinya. Nomor 001 ini yang pertama. Saat itu ke orang yang super luar biasa di Larsa. Apa namanya? Oh, dikasih kedua perang nomor 1 Larsa. Bima Lordas. Bima Lorda? Tapi nomor 1 Larsa kenapa bisa di sini? Jangan-jangan Lena yang mencurinya. Benar, sepertinya begitu. Dewa perang Larsa identitas Bima Lorda siapa yang gak tahu. Di seluruh Larsa gak ada yang gak kenal dia. Pria tua yang berdiri di samping Lena itu sama sekali gak mungkin dewa perang. Jadi porselen kuning ini pasti curian. Beraninya dia mencuri barang dewa perang Bima. Beneran sudah bosan hidup. Aku sudah hidup lama. Ada orang yang gak takut mati. Gawat, sekarang masalah menjadi parah. Kenapa parah? Nah, sekarang sudah di tangan kita. Ini adalah barang dewa perang Bima. Lena mencurinya dan kasih ke ayah angkat. Bukankah dia sengaja mencelakai ayah angkat? Kalau seperti ini cuma ada satu penjelasan. Mereka mencuri barang itu lalu kasih ke Anda. Begitu dewa perang menyelidiki dan menemukan Anda, Pak Fai, Anda akan tamat. Begitu Anda jatuh, maka Lena bisa kuasai lebih dari setengah bisnis di Latu. Nanti Latu akan dikuasainya. Dia beneran punya ambisi yang besar. Nggak kusangka Lena orang rendahan seperti ini. Porselen kuning ini sudah jadi barang yang mengkhawatirkan. Kita juga nggak tahu kemana menemukan dewa perang. Bagaimana kembalikan? Aduh, jangan cemas. Aku dapat berita rahasia. 3 hari lagi Dewa Perang Bima bakal adakan acara terima kasih kepada guru di villa nomor 1 Yunsi. Dia bakal datang sendiri. Nanti kita kembalikan porselen kuning ini kepada dia. Lalu jelaskan masalahnya kepadanya. Aku percaya Dewa Perang Bima nggak bakalan persuit kalian. Maksudmu acara terima kasih pada guru itu? Guru Dewa Perang Bima? Benar. Guru besar Larsa yang dirumorkan itu. Guru besar Larsa mau umumkan identitas. Ku dengar 4 penguasa besar di Larsa, semuanya adalah muridnya. Aku juga sangat ingin bertemu tokoh besar yang dirumorkan itu. Aku justru mau lihat bagaimana Lena mati nantinya. Nenek. Ibu, kenapa sama ibu? Penyakit lama nenek kambuh lagi. Dia kekurangan energi, saraf penyumbatan, dan terlalu kelelahan. Paman Andre? Gak apa-apa, biar aku lihat. Tunggu, Lena, siapa dia? Dia suamiku. Apa? Bini Lena sudah menikah? Kapan itu terjadi? Kau juga nggak kasih tahu keluarga. Apa pekerjaannya? Dia cuma orang biasa. Orang biasa, Lena. Bisa-bisanya kau nikah sama orang biasa. Apa yang otakmu pikirkan, ha? Paman Andre memang gak ada kekuasaan, tapi dia orang yang baik. Ya, orang baik. Ada banyak di jalanan. Dunia sekarang ini, apa gunanya orang baik? Bisa bantu apa buat keluarga? Kulihat, kau beneran sudah gila. Aku sarankan kau, segera putuskan hubungan dengan dia. Kalau enggak, jangan salahkan keluarga enggak dukung kau. Ditambah lagi, grup Sion bukan milik kau sendiri. Aku... Lebih baik periksa Nyonya Feby dulu saja. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Apa kau dokter? Siapa yang suruh sentuh nenekku? Aku mengerti sedikit ilmu medis. Aku ingin memeriksanya. Aduh, mengerti sedikit ilmu medis? Kau beneran gak rendah hati ya? Aku sudah panggil dokter hebat di Larsa. Murid langsung dari Jeffrey Balba, Master Nesia, buat mengobati ibuku. Mana perlu kau bertindak? Murid langsung, Jeff? Sejak kapan dia menerima murid tapi gak bilang padaku? Dasar bocah ini.
Hehehe, memangnya kau siapa? Master Jeffrey menerima murid masih perlu kasih tahu kau. Kulihat apakah otakmu itu bermasalah ya? Cukup Andre, jangan asal bicara. Konyol sekali. Bibi Lena, pria yang kau cari ini pandai sekali membual. Hah? Dokter ahli negara menerima murid, masih harus bilang kepadanya? Mungkinkah dia adalah guru dari dokter ahli negara? Paman Andre, Anda nggak seharusnya bicara begitu. Aku pernah ingatkan Jeffrey berulang kali. Tanggung jawab seorang dokter sangat besar. Memilih pewaris harus mendapat persetujuanku dulu. Gak aku sangka dia malah melanggar perintahku. Sekarang aku mau lihat bagaimana murid yang diterimanya ini. Kalau karakternya buruk, aku harus kasih dia pelajaran. Maaf, tadi aku salah bicara. Murid dokter ahli negara, Master Nesia. Kapan dia sampai? Salah bicara? Satu perkataanmu yang salah apa bisa dijelaskan? Untungnya hari ini di sini nggak ada orang luar yang mendengarnya. Kalau nggak, kau bahkan nggak tahu bagaimana mati. Di sini nggak ada urusanmu lagi. Cepatlah pergi. Kedepannya menjauh dari adikku. Kalau nggak, begitu Master Nesia datang, aku bakal kasih tahu hal ini sama dia. Andre, lebih baik kau pergi dulu. Kalau nggak masalah bakal jadi rumit. Aku juga nggak bisa bantu kau. Tuan. Master Nesia sudah datang. Akhirnya datang. Persilakan masuk. Baik. Akhirnya Master Nesia sudah datang. Cepat periksa ibuku. Rupanya dia. Gadis kecil itu sudah sebesar ini. Hei, kenapa kau masih berdiri di sini? Cepat pergi. Kau siapa? Kakek guru, kalau ini apa namanya? Ini namanya tanaman Angelika. Kalau ini? Ini namanya ginseng betina. Master Nesia, dia ini pelayan di rumahku. Pelayan? Orang ini seperti sedikit mirip sama kakek guru, tapi bisa menjadi pelayan di rumah orang. Apa Master Nesia kenal dia? Nggak kenal? Biar aku periksa Nyonya Feby dulu. Dia kekurangan energi syaraf, penyumbatan, dan terlalu kelelahan. Dia sudah sekarat. Sekarat? Kalau begitu... Nenek. Kalau ibu meninggal, di keluarga nggak ada yang bisa kendalikan Lena. Master Nesia, kau harus menolong ibuku. Jangan cemas, aku sudah siapkan sebutir pil peningkat energi. Ini bisa hilangkan penyumbatan dan menambah energi buat Nyonya Feby. Kalau begitu, ibuku tertolong. Kalau begitu, segera kasih obat ke ibuku. Oh iya, Master Nesia. Berapa harga pil penambah energi ini? Gak perlu bayar lagi. Bahan obat pil ini aku kasih kau 1 porsi nanti. Kau kasih aku jumlah bahan obat ganda saja. Kedepannya juga termasuk pupuk kebijakan buat keluarga Zion. Murid ahli negara memang hebat. Master Nesia, beneran orang yang berbudi luhur. Nggak minta uang. Tenang saja, hal ini kulakukan dengan baik. Tolong Anda kasih obat untuk ibuku. Tunggu, kalau dia minum obat ini, Nyonya Feby bakal meninggal. Ini... Apa katamu? Kau katakan sekali lagi. Aku bilang, jangan beri dia minum pil penambah energi ini. Jadi menurutmu, bisa bagaimana kalau mau makannya? Bisa meninggal. Beraninya mengutuk ibuku meninggal? Kau sudah gila ya? Lena, lihat orang seperti apa yang kau bawa. Andre, omong kosong apa yang kau bilang? Master Nesia masih di sini. Bagaimana bisa kau asal bicara? Cepat minta maaf. Aku beneran terlalu gegabah. Bagaimana aku bisa menikah sama dia dengan mudah? Sepertinya aku salah menilai dia. Lebih baik aku segera putuskan hubungan sama dia. Aku gak salah bicara. Kenapa harus minta maaf? Ibu, Kak Kenny, kalian jangan cemas. Paman Andre ini, dia nggak seperti orang yang membual. Aduh, Hana, dia sudah kutuk nenekmu meninggal. Kau masih membelanya, ha? Paman Andre, Paman, apa ucapan Paman serius? Tentu saja. Konyol. Nyonya Feby kekurangan energi dan penyumbatan meridian. Pil penambah energi bisa melancarkan meridian. Ini adalah obat yang sesuai. Kau bilang setelah makan pil penambah energi, Nyonya Feby bakal meninggal? Kau sedang meragukan penilaianku. Penilaianmu gak bermasalah, tapi ada kesalahan. Kesalahan dokter dapat menyebabkan kesalahan besar, terutama menghadapi orang yang kritis. Hidup dan mati cuma dalam sekejap. Apa kau gak mengerti? Kenapa ucapan dia sama seperti ucapan kakek guru dulu? Ucapanmu memang gak salah. Kau bilang dia bakal meninggal. Apa ada bukti? Pil penambah energi adalah pil yang sangat kuat dan murni. Khasiat obatnya kuat.
Sementara kondisi Nyonya Feby sekarang sedang lemah. Tubuh yang lemah menolak nutrisi. Kalau sekarang dikasih obat dengan khasiat kuat, pasti bakal merusak meridian. Konyol sekali. Apa kau beneran kira aku nggak pertimbangkan kondisi tubuh Nyonya Feby? Apa kau pertimbangkan? Tentu saja. Apa kau tahu musim apa hari ini? Hari ini sepertinya musim hujan. Benar, musim hujan. Ini adalah hari dengan malam terpanjang selama setahun. Energi dingin dominan khasiat dari pil penambah energi ini bakal sedikit melemah hari ini. Kalau tubuh Nenek Feby lemah, juga bisa mencapai malam ini energi dingin dan panas seimbang. Hal yang kau khawatirkan nggak bakal terjadi. Apa begini cara Jeff mengajarimu? Kau berani memanggil nama guruku? Lena, suamimu sudah gila. Andre, kurasa di antara kita belum cukup memahami. Jadi kita cerai saja. Urusan keluargaku nggak ada hubungan samamu. Tolong kau keluar. Paman Andre, Paman memang sedikit kelewatan. Kenapa masih berdiri di sini? Hah? Pelayan, seret dia keluar. Tunggu, kau berani bicara sombong. Pasti ada yang kau yakini dalam hati. Aku justru mau dengar apa yang bisa kau katakan. Kalau kau nggak bisa katakan, menghina guruku nggak bisa diusir keluar dengan semudah itu saja. Gawat. Master Nesia, hari ini pamanku ini mungkin sedikit mabuk. Dia asal bicara. Kami keluar sekarang. Hana. Paman Andre, ayo kita keluar buat segarkan diri. Ayo. Hana, aku nggak mabuk. Aku tahu betul. Coba kau bilang. Kau sudah pertimbangkan waktu dan orang. Apa kau sudah pertimbangkan faktor geografis? Geografis? Maksudmu? Kediaman Zion ini adalah tanah harta karun. Matahari terbit berada di posisi terdepan. Arah rumah menghadap selatan. Tempat dengan energi panas tertinggi. Meski sekarang adalah musim hujan, tempat ini punya energi panas yang berkali lipat lebih kuat dibanding tempat lain. Sementara di tempat ini, khasiatnya akan naik, nggak akan kurang. Menurutmu, kalau saat ini pasien memakan pil ini, bagaimana konsekuensinya? Untung saja hari ini aku di sini. Kalau pasien mati karena kau, karirmu sebagai dokter bakal berakhir sampai di sini. Aku... Ini, ada apa ini? Ada apa ini? Mungkinkah yang pria tua katakan itu benar? Kalau ucapan Paman Andre nggak benar, kenapa Master Nesia jadi... Apa ucapan Andre itu benaran? Aku salah paham sama dia. Mungkinkah Lena mendapat seseorang yang hebat? Gak mungkin. Ini mustahil. Ini omong kosong. Apanya waktu, orang, dan geografis. Master Nesia, kau jangan terperdaya oleh ucapannya. Kau adalah penerus dari dokter ahli negara. Bagaimana bisa digertak sama ucapan seorang pria tua saja? Aku akan kasih ibuku makan obat ini. Ucapannya benar. Pil penambah energi ini nggak bisa dimakan Nyonya Feby. Apa? Terima kasih Tuhan menghentikanku hari ini. Kalau enggak, bakal berhenti di sini. Aku akan mengasingkan diri 3 tahun. Fokus belajar, dan gak akan praktik lagi. Nah, ingatlah, segala sesuatu gak boleh terburu-buru, perbanyak latihan. Ucapan Tuhan benar. Nah, ingatlah, segala sesuatu gak boleh terburu-buru, perbanyak latihan. Master Nesia, kenapa engkau berlutut? Apa yang kau lakukan? Melihat Anda sehat, aku sangat bahagia. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Hah? Paman Andre, ada apa sebenarnya? Kenapa Master Nesia bisa mendadak begitu hormat sama Paman? Mungkin karena aku sudah mencegah kecelakaan medis untuknya. Maaf Andre, tadi aku... Tidak masalah, lupakan saja. Apanya nggak masalah? Master Nesia sudah pergi. Bagaimana sama ibuku? Bukankah masih ada pilnya? Bukannya kau bilang gak bisa makan? Tadi kakak nggak percaya aku. Hentikan. Siapakah kamu? Kau lebih tua beberapa tahun dariku. Kalau bukan Master Nesia bilang gak bisa makan, mana mungkin aku percaya kepadamu? Itu memang gak bisa dimakan langsung. Tapi harus dihancurkan dulu pilnya hingga menjadi bubuk. Lalu diminum dengan air dingin untuk menurunkan khasiatnya. Kau yang bilang bisa dimakan. Kalau terjadi sesuatu sama ibuku, aku mau kau yang tanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab.
Ibu, bagaimana kondisimu? Aku sudah sadar. Aku kira aku sudah meninggal. Aduh, ini pil yang aku minta susah payah dari Master Nesya. Kau baru bisa sadar kembali. Maksudmu penerus asli dari dokter ahli negara, Master Nesya itu? Benar, Nenek. Ayahku terus sibuk ke sana kemari. Baru berhasil minta master datang. Putraku sudah bekerja keras. Dia ini siapa? Oh, Ibu, dia Andre. Dia suamiku. Dia kelihatan jauh lebih tua darimu. Nggak tua sekali. Cuma lebih tua 8 tahun. 8 tahun. Kurasa Tuan Andre pasti seorang raksasa bisnis. Kalau enggak, putriku nggak bakal bisa menyukaimu. Raksasa bisnis. Apa yang kau tertawakan? Aduh ibu, apanya raksasa bisnis? Dia cuma orang biasa. Orang biasa. Paman, apa pekerjaanmu? Nenek, Paman Andre itu orang baik. Dia itu penyelamatku. Nggak penting apa pekerjaannya. Diam. Apa aku sudah tanya kepadamu? Dasar nggak tahu etika. Asal menyahut. Paman Andre, Paman jangan bilang kalau dulu Paman itu penyapu jalanan. Nenekku sedikit materialistis. Apa? Penyapu jalanan? Hana, aku sudah dengar. Kau bilang dia dulu penyapu jalanan. Kau? Kenapa? Mungkinkah kau masih mau menipu nenek? Apa? Kau itu penyapu jalanan? Ya, kerjaanku sebelumnya memang penyapu jalanan. Tapi sekarang jadi sopirnya Lena. Selain itu, merasa malu jadi penyapu jalanan. Keluar kau dari keluarga Zion. Nenek, kau nggak boleh begitu. Paman Andre sudah menolongmu. Kalau bukan dia, nenek mungkin sudah... Aduh, apa maksudnya dia menolong nenek? Jelas-jelas ayahku yang minta pil itu dan menolong nenek. Hana, jangan omong kosong di sana. Padahal apa? Apa ucapan sepupumu salah? Apa bukan aku yang susah payah dapatkan pil sehingga nenekmu baru sadar? Kau berani bilang bukan? Benar. Gak apa-apa, aku pergi saja. Andre. Ibu, Andre sudah menikah sama aku. Dia bagian dari keluarga Zion. Anda nggak bisa usir dia. Lena, kau tahu kau sedang bicara apa? Dia seorang penyapu jalanan. Apa bisa bantu keluarga Zion? Sebelumnya, kau nggak mau nikah lagi. Sekarang kau akhirnya sudah mengerti. Kau mencari seorang nggak bisa apa-apa. Meski dia nggak bisa apa-apa, aku juga sanggup biayain dia. Halo? Kenapa bisa begitu? Bini, ada apa? Ibu, sekarang hampir setengah biro dagang dari Latu bekerja sama buat boikot grup Zion kita. Apa? Sekarang grup Zion kita sudah nyaris berhenti. Ini, kenapa bisa begini? Semua ini salah Lena. Dia berani membual di acara ulang tahun ke-60 dari Pak Fei. Dia bilang nggak memandang seluruh kota Latu dan mau melawan seluruh Latu. Lena, kau sudah gila? Kenapa kau berulah? Apa kau mau jatuhkan keluarga ini? Ibu, mereka yang keterlaluan. Tapi memang aku penyebabnya. Aku akan pikirkan cara buat... Memutarbalikan situasi, hah? Setengah dari bisnis grup Zion itu bergantung sama Latu. Apa? Mungkin saja kita bisa bangkrut. Bibi Lena, kau keterlaluan sekali. Kau sedang membahayakan satu keluarga kita. Masalah sudah seperti ini. Aku merasa Lena sudah nggak perlu menjabat sebagai presidir grup Zion lagi. Meski cara kerjanya dulu memang bagus. Bagaimanapun dia adalah wanita. Dia terlalu keras kepala. Lena, aku kasih waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari, kau nggak bisa keluarkan cara penyelesaian yang baik, kau keluar dari grup Zion. Aduh, Ibu, kau masih kasih dia waktu 3 hari. Keputusanku sudah bulat. Makasih, Ibu. Selain itu, putuskan hubunganmu sama petugas kebersihan ini. Kalau enggak, kalian semua keluar dari kediaman Zion. Nenek. Ayo kita pergi. Kau. Anak durhaka. Aduh, mengesalkan sekali. Ibu jangan marah. Ibu, bagaimana sekarang? Kita sudah diusir dari rumah. Gak apa-apa, asal aku bisa pikirkan cara buat putar balik situasi, kita masih bisa pulang. Hal terpenting adalah cari tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara? Masih ada sebuah villa nomor 1 Yunsi. Aku kasih buat Anda pensiun. Aku punya sebuah tempat. Bagaimana kalau kita ke sana untuk tinggal sementara? Sudahlah, kau bahkan mau tinggal rumah orang. Bisa tinggal di mana lagi? Bagaimana kalau kita pergi... Gak
masalah kau sama anakmu tinggal di sini. Tapi kenapa pria tua ini juga ikut kemari? Aku belum 50 tahun. Kenapa menjadi pria tua? Apa aku setua itu? Kau, tutup mulutmu. Terakhir kali kau lapor polisi bilang aku adalah wanita asusila. Aku belum perhitungkan denganmu. Bibi Julia, masalah terakhir kali juga bukan salah Paman Andre. Itu masalah kami. Selain itu... Selain itu, Paman Andre sudah menikah dengan ibu. Dia juga nggak ada tempat tinggal. Jadi cuma bisa... Sudah menikah? Benar. Kamu sudah menikah. Kulihat kau dan anakmu beneran sudah gila. Sudahlah, lebih baik aku pergi saja. Aku tinggal di mobil saja, gak masalah. Pergi apanya? Kalau kau pergi, orang lain akan bilang aku menindas suami sahabatku. Tapi kau harus minta maaf padaku. Maaf. Aduh, sudahlah. Lena, kau harus segera bereskan masalah dirimu sendiri. Kalau enggak, masalah akan menjadi besar. Gak masalah. Kudengar lusa 4 raksasa bisnis Larsa bakal ada acara terima kasih pada guru di Villa nomor 1 Yunsi. Di antara 4 raksasa bisnis itu, orang terkaya di Larsa, Chokomasa akan datang. Aku sudah siapkan proposalku. Kalau ada kesempatan, aku harap bisa membuatnya bergerak. Acara terima kasih pada guru, sekelompok orang ini malah ngasih tahu hal ini. Iya, dia adalah guru besar Larsa yang punya posisi tertinggi dan berhasil membina keempat orang itu. Dia itu legenda hidup. Legenda? Legenda apanya? Semua itu terlalu berlebihan. Dia juga bukan dewa. Dia sama seperti orang lain. Cuma manusia biasa. Andre! Diam kau. Kau pria tua sepanjang hari gak perhatian sama urusan negara. Malah berani gak hormat kepada legenda itu. Benar, Paman Andre. Paman gak seharusnya bicara begitu. Aku ngomong benar. Mungkin saja kalian sudah pernah bertemu dia. Kau bilang kami pernah melihatnya. Di mana? Besar kemungkinan. Cuma kalian nggak tahu saja. Memang ada kemungkinan. Sangat jarang ada orang yang tahu wajah asli dari toko besar itu. Mungkin dia bersembunyi di kota. Kita juga mungkin pernah berpas-pasan dengan dia. Aku harap aku bisa mengenalnya. Dengan begitu, aku bisa berguru dengannya. Mau belajar apa? Sini aku ajari. Kau nggak ada habisnya. Apa yang bisa kau ajarkan? Belajar menyapu jalanan? Aduh, Bibi Julia. Jangan mengatai Paman Andre begitu. Paman Andre, aku mau belajar tinju. Terakhir kali kau mengalahkan musuh, keren sekali. Nggak masalah. Ayo, aku ajari kau di luar. Pergilah. Mari. Lena, kau beneran mau menjalani separuh hidupmu dengan kakak tua itu? Apa beneran kamu mau aku sendiri sampai tua? Yang penting kau suka. Ini aku sudah siapkan untukmu. Apa ini? Acara terima kasih guru di Villa nomor 1 Yunsi lusa. Tanpa kartu undangan, bagaimana kau ikut? Aduh, kau baik sekali. Besok pulang sebentar. Ayah, Anda sudah datang. Sayang, ini airmu. Ayah, siapa dia? Dia putri temanku. Halo kakak ipar. Ini ada tas SV edisi terbatas. Ini untukmu. Wah, ini model terbaru. Ini pasti ratusan juta. Pertama kali datang gak bisa tangan kosong. Meski kalian gak baik sama Paman Andre. Siapa yang mau barang palsumu ini? Bawa pergi. Mana mungkin ini barang palsu? Invoice-ku masih di dalam. Berhentilah. Mana mungkin bocah ini punya teman yang kaya, bahkan tas seharga ratusan juta. Sudahlah, jangan katakan ini dulu. Besan, ada hal apa buru-buru panggil aku pulang? Apa saya merasa gak enak badan? Andre, aku tanya padamu, kenapa kartu kerjamu sudah berhenti? Apa maksudmu? Itu, maaf sekali. Aku sudah nggak jadi petugas kebersihan. Jadi kartu kerjanya juga sudah berhenti. Apa? Andre, kulihat ini alasanmu. Nggak mau kasih biaya hidup. Kenapa kau begitu licik? Keterlaluan sekali. Bukan. Aku sudah ganti pekerjaan. Aku menjadi sopir untuk teman. Gaji bulanannya 20 juta. Nanti aku transfer tepat waktu untuk kalian. Ini baru benar.
Nggak ada apa-apa lagi. Kau pergi saja. Ibu, Sela, hari ini ayah nggak mudah pulang sekali. Ayo kita sekeluarga makan bersama. Makan apanya? Bukannya aku masih harus bereskan nanti? Kenapa kalian masih berdiri di rumahku? Cepat pergi. Pergi sana. Kalian memang keterlaluan. Kau siapa? Apa hubungannya urusan keluarga kami denganmu? Aku nggak bisa melihat sikap kalian ini. Paman Andre setulus hati demi keluarga ini. Kalian anggap dia sebagai apa? Diusir begitu saja. Nggak masalah sudah diusir. Kalian masih incar gajinya. Nggak mudah pulang sebentar. Makan saja belum. Apa bedanya kalian dengan Lintah? Bocah tengik dari mana? Beraninya asal bicara di rumahku. Aku bilang kalian adalah Lintah. Apa aku salah bicara? Sudah. Jangan bicara lagi. Kau. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Pukul aku. Mari, pukul saja perutku. Mari, pukul. Kalian beneran keterlaluan sekali. Keterlaluan? Memangnya kau siapa? Untuk apa kau banyak bicara? Sok ikut campur. Kau sebagai anak. Apa tega melihat ayahmu ditindas seperti ini? Dia berani. Aku menikah ke keluarga Wongso, itu adalah keberuntungan bagi mereka. Kalau enggak, suatu hari aku nggak senang. Aku buat keluarga mereka nggak ada keturunan. Nanti, mereka bahkan nggak tahu mau nangis kemana. Jadi sebaliknya, cepat sana kau pergi. Hei! Jimmy! Ayah. Atur istrimu. Kalau kau nggak bisa atur, aku yang atur. Sela, jangan banyak bicara. Kau berani menegurku? Jimmy, kau sudah mulai berani melawan. Bukan, aku... 4 muridku itu berhasil aku didik menjadi orang sukses. Sayangnya, aku jarang menemani anakku. Sehingga sifatnya menjadi begitu lemah. Hana, Paman Andre, kenapa? pukul balik. Wanita rendahan, kau berani memukulku? Putriku. Putriku. Ibu. Sudah aku balas. Beraninya kau pukul putriku. Aku akan melawanmu. Wah, Paman Andre, teknik menangkap yang kau ajarkan beneran berguna. Jimmy, bisa-bisanya kau berdiri di sana, melihat orang lain tindas kami sekeluarga. Jimmy, kau sudah berubah. Gak bisa bedakan benar dan salah lagi. Sela, memang kau yang salah. Kalian gak seharusnya pukul dan memarahi orang. Dia balas, sudah dianggap impas. Kau malah bantu orang lain bicara. Aku mau cerai denganmu. Benar. Putriku mau cerai sama kau. Kalian gak perlu berulah sampai seperti ini kan? Kau yang cari perkara sendiri. Waktu itu putriku masih sekolah. Punya hubungan baik sama tuan muda dari keluarga Farai. Kaulah yang maksa campur tangan juga sok perhatian kasih hadiah. Putriku gak tahan sama sikap lemah lembutmu. Baru setuju bersamamu. Bersamamu cuma bisa menderita. Sekarang jangan kau kira putriku sudah hamil anakmu. Jadi harus bersamamu. Menderita? Rumah ini seharga 4 miliar. Aku aturkan untuk kalian. Mobil ratusan juta, aku bayar lunas untuk kalian. Coba tanya kepada yang lain. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kalian? Aduh. Rumah seharga 4 miliar, mobil ratusan juta. Kau masih berani bilang, putriku, kalau bukan sama putramu, dia sejak awal sudah tinggal di rumah triliunan. Bawa mobil miliaran. Jimmy, aku kasih kau satu kesempatan terakhir. Tampar wanita rendahan itu 2 kali. Kalau enggak... Ya sudah kalau mau cerai. Apa? Kau katakan sekali lagi? Aku sudah muak sama kau dan ibumu. Kalian usir ayahku, menjadikanku sebagai pembantu. Masih merasa jijik kepadaku. Apa yang kubuat cukup? Yang aku hasilkan juga gak banyak. Baik, kau yang bilang. Asal kau keluar tanpa bawa apapun, aku akan cerai denganmu. Atas dasar apa? Rumah ini punya ayahku. Kenapa aku harus cerai tanpa apapun? Apa kau mau putriku hamil dengan perut besar terlantar di jalanan? Atau kau seorang pria? Ayah, aku menghargai keputusanmu. Maaf. Aku yang gak berbakti. Bahkan harta benda hasil dari payah Anda aku gak bisa pertahankan. Mari. Ayah yang bersalah padamu. Kepedulian padamu selama bertahun-tahun terlalu sedikit. Kau tenang saja. Aku bakal buat mereka tahu. Keputusan yang mereka buat hari ini sangatlah bodoh. Aduh, akhirnya rumah kita jadi luas. Besok, aku akan jemput ayahmu dari rumah lama. Ikut tinggal di rumah besar kita ini. Ibu, ini adalah hal kedua.
Aku ini sudah kasih tahu Alex masalah ini. Aku yakin dia sebentar lagi sampai. Wah, Alex, Aduh, Alex, sudah lama nggak ketemu. Kau makin tampan saja. oh ya? Ya. Aku keluar banyak uang. Baiklah. Marilah, Alex. Aduh, duduklah. Baik. Sayang, kau dengan pecundang apa itu namanya sudah cerai? Iya, Alex. Aku mengandung anakmu. Waktu kau mencampakkan aku sudah hamil. Kau tahu itu. Sekarang, kau gak tanggung jawab. Gak akan. Bagaimana mungkin? Ayahku sudah sangat ingin menimang cucu. Sayang, apa kau yakin itu anak laki-laki? Aduh, Alex. Kau tenang saja. Aku ini khusus bayar orang buat mengeceknya. Ini pasti anak laki-laki. Baguslah kau anak laki-laki. Sayang, kau sekarang ini orang paling berjasa di keluarga Farai. Kau tenang saja. Kedepannya aku pasti gak bakal perlakukan kau dengan buruk. Besok ada sebuah acara di Villa nomor 1 Yunsi. Nanti akan ada banyak tokoh besar sampai. Besok aku bawa kau buat tambah wawasan. Alex, kau beneran baik sekali. Gak seperti Jimmy. Gak bisa hasilkan uang. Juga gak romantis. Kak Jimmy, berpikir yang terbuka. Wanita seperti itu nggak layak untukmu. Adik Hana, terima kasih buat hiburanmu. Oh ya ayah, aku balik ke kantor dulu. Jadi aku nggak menemani Anda lagi. Nak, anakku yang baik, kau tenang saja. Ayah akan melampiaskan amarah ini. Nggak apa ayah. Sampai di sini saja. Aku masih ada urusan. Kak Jimmy kelihatannya sangat sedih. Masalah paman dengan ibuku, aku jadi segan kasih tahu dia. Cuma bisa cari lain waktu lagi. Hana, kau pulang saja dulu. Aku mau mengurus suatu hal. Oke, Paman Andre. Nanti malam jangan lupa pulang untuk makan. Aku mau tanya sesuatu. Guru, ada apa Anda mencariku? Duduklah. Kalian mau adakan acara di Villa nomor 1 Yunsi. Masalah ini memang keputusan kami sendiri. Kami cuma mau kasih guru sebuah pensiun yang sempurna. Bukankah itu Andre? Kenapa bersama seorang wanita? Jangan-jangan dia punya wanita lain. Bagus kau, baru saja nikah sama Lena sudah buat hal seperti ini. Aku bakal bongkar kau, pria brengsek. Kenapa nggak bilang padaku dari awal? Kami sudah tahu. Kalau kasih tahu lebih awal, Anda pasti nggak bakal setuju. Aku memang nggak akan setuju. Guru, Anda sudah sembunyikan identitas bertahun-tahun. Umur Anda juga sudah setua ini. Sudah waktunya biarkan orang dunia tahu siapa Anda. Guru, apa Anda sedang salahkan kami? Kalau Anda beneran gak mau, kita batalkan saja. Aku juga nggak bermaksud menyalahkan. Awalnya aku nggak suka acara seperti ini, tapi belakangan sudah terjadi beberapa masalah yang buat aku merasa nggak bisa terus rendah hati lagi. Acaranya lakukan seperti biasa. Nanti aku akan kenalkan Jimmy pada kalian. Akhirnya kami sudah bisa kenal sama Junior. Awalnya aku nggak mau dia melanjutkan jalan lamaku, tapi aku merasa sepertinya aku salah. Kalian para seniornya, dukung dia. Dia itu terlalu polos. Guru, Anda tenang saja. Kami pasti berusaha buat bantu dia. Agar dia menjadi orang yang lebih sukses dari kami. Bagus sekali, Andre. Apa yang kau lakukan? Kau beneran gak berperasaan? Gak punya hati? Bisa-bisanya kencan sama wanita lain di taman? Apa? Di hatimu masih ada Lena? Bukan. Kau siapa? Jaga ucapanmu. Kalau nggak akan aku... Kau? Kau siapa? Apa kau tahu pria tua ini sudah...
Kenapa kau kelihatan sedikit familiar? Julia, jangan salah paham. Dia cuma muridku. Gak seperti yang kau pikirkan. Anda itu ahli negara Larsa? Nisa Safira? Benar, ini aku. Astaga, bisa-bisanya aku bertemu orang aslinya. Dulu aku selalu melihat Anda di dalam berita. Gak kusangka aku bisa bertemu Anda yang asli. Astaga, nafasku sedikit terengah-engah. Aku sudah akan pingsan. Andre, tadi kau bilang apa? Ahli negara Nisa ini muridmu? Apa kau gak salah? Kau itu cuma penyapu jalanan. Ahli negara Nisa, bagaimana mungkin muridmu? Ini salah. Guru ahli negara Nisa? Bukannya guru besar Larsa. Bagaimana mungkin kau? Ahli negara Nisa di sini? Beraninya kau bicara seperti ini? Kau nggak pikirkan nyawamu sendiri? Dia ini memang guruku. Dia juga guru besar Larsa yang kau sebutkan itu. Guru besar Larsa, guruku itu rendah hati, jadi jangan pakai ucapanmu yang sepihak buat mengomentari guruku. Andre! Sudah, Kau ini... Nisa. Kau pulang buat bersiap dulu. Guru, aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada masalah. Andre, gak kusangka. Rupanya kau masih ada sisi yang gak ada orang tahu. Lena, apa dia tahu? Dia nggak tahu. Masalah ini kuharap kau rahasiakan. Untuk aku lebih dulu mengungkap identitasku di acara nomor 1 Yunsin nanti. Laksanakan. Tapi, aku punya syarat. Apa itu? Guru besar Andre, bisakah kau juga terima aku sebagai murid? Aku sangat patuh. Apapun perintahmu, aku pasti bakal patuh. Selain itu, ucapanku yang kasar kepadamu sebelumnya, aku beneran minta maaf sekali. Bagaimana kalau aku berlutut dan bersujud? Apa yang kau lakukan? Kau dan Lena itu sahabat. Mana bisa aku terima kau jadi murid? Statusnya bisa kacau. Sudahlah, pulang saja dulu. Tunggu, Andre. Sepertinya anak Andre sama dengan Andre. Keduanya itu jujur. Kalau itu aku gak bakal terima kekesalan itu. Benar. Di zaman ini, orang terlalu jujur pasti bakal ditindas. Menjadi teman gak berpengaruh. Kau bersedia gak? Paman Andre, kenapa kau bisa pulang bersama Bibi Julia? Kami bertemu di pintu, jadi masuk barengan. Sayurnya sudah siap. Biar aku yang masak. Kalian istirahat saja. Bagaimana bisa pria sepertimu masuk ke dapur? Mari, kau duduk. Minum air. Apel, bagus untuk tubuh. Bukan. Sejak kapan Julia berubah menjadi begitu rajin? Selain itu, sikapnya sama Paman Andre begitu baik. Aduh. Andre, mari cicipi daging yang baru dipotong. Makan sedikit sayuran untuk hilangkan mual. Ada ini juga. Terong resep rahasia. Cicipi semua. Cukup. Jangan ambil lagi. Biar aku sendiri saja. Kenapa, Lena? Tenggorokanmu sakit? Julia, kenapa kau gak ambilkan sayur untukku? Makan sendiri. Bukan. Kau gak mengerti maksudku. Apa maksudmu? Kenapa kau ambilkan sayur hanya untuk Andre? Andre adalah tamu. Ramah kepada tamu? Apa salah? Tamu? Benar. Siapa yang di awal paling menentang Andre? Kau masih mengusirnya. Sekarang jadi tamumu. Kau begitu baik padanya. Itu karena di awal aku masih belum familiar kepada Andre. Masih belum memahaminya. Sekarang aku merasa Andre adalah orang yang sangat dan super baik. Seberapa baik? Dia lebih baik dari pria manapun yang ada di dunia ini. Yang terbaik di dunia ini ya? Apa kau gak salah? Dia cuma orang biasa. Walaupun karakternya jujur, kau juga gak perlu memujinya sampai begitu kan? Lagi pula, dia yang paling baik di dunia ini. Ini perasaan sendiri. Apa salah? Kalau kau begitu memandangnya, aku cerai saja dan kau bersama dia saja. Oke. Kau serius? Tentu saja. Bagus Andre, kita cerai. Kalian menikah. Aku
ambil kartu identitas sekarang. Bibi Julia, Ibu. Kalian bukan anak kecil, jangan begitu keras kepala. Masalah pernikahan, masa seperti mainan anak-anak? Benar. Jangan berulah. Aku gak bakal cerai sama Lena. Andre, kau harus pertimbangkan dengan baik. Aku lebih muda, 3 tahun dari Lena. Aku dan kau. Yang benar saja, Bibi Julia. Kau bisa mengatakan ucapan seperti ini? Lagi pula kau juga sedikit meremehkan Andre. Kasih ke aku, bukankah lebih baik? Omong kosong. Kalau ibuku memang meremehkan Paman Andre, mana mungkin mau nikah sama dia? Meski dari segi status mereka ada sedikit perbedaan, ibuku nggak pernah meremehkan Paman Andre. Benar. Julia, kamu jangan bercanda lagi. Istriku cuma akan ada Lena. Sekarang begitu, kedepannya juga sama. Gak akan berubah. Oh, Paman Andre, kau romantis sekali. Andre, tapi aku memang merasa kau harus pertimbangkan masa depanmu. Lebih baik kita cerai saja. Kenapa? Aku takut aku mengacaukannya. Kalau aku bangkrut, aku bahkan gak bisa menjamin masa depanmu. Bagaimana mungkin kacau? Selain itu, akulah yang harus menjamin masa depanmu, dan bukan kau. Lena, kau tenang saja. Besok di pertemuan villa nomor 1 Yunsi, kau pasti bisa menjadi sorotan satu acara. Aku memang pusat perhatian semua orang. Aku sudah menyinggung seluruh pengusaha Latu, bahkan juga keluarga Zion. Kalau aku nggak bisa buat orang terkaya Larsa Joko Mansa tergerak, besok aku bakal menjadi pusat perhatian yang sepenuhnya. Kau tenang saja. Joko ini juga murid dari guru besar itu. Asal kau bereskan guru besar itu, selesaikan muridnya adalah hal yang sangat mudah. Kau jangan bercanda lagi. Aku bahkan gak bisa bereskan Joko. Masih bereskan guru besar. Mungkin guru besar ini suka tipe seperti dirimu ini. Bagaimanapun, kau itu sangat cantik. Postur tubuhnya, wajahnya ini dirawat dengan sangat baik. Lebih segar daripada gadis muda. Bibi Julia, jangan asal bicara. Paman Andre masih di sini. Iya, benar. Jangan asal bicara di sini. Apa aku salah bicara? Bukankah kau sangat suka Lena? Cukup, Julia. Guru besar Larsa itu berkarakter mulia. Bukan orang yang suka sama wanita. Bukannya dia itu idolamu? Saat masih muda, kau masih bilang harus menikah sama dia. Itu waktu muda. Sekarang sudah hampir parubaya. Aku memang cantik. Tapi apa aku nggak tahu apa itu realita? Aduh, aku nggak nafsu lagi. Gak makan lagi. Besok masih harus ke villa nomor 1 Yunsi. Andre, kau harus membalikan situasi yang sempurna buat Lena. Belakangan dia sangat cemas sekali. Tenang saja. Seperti katamu, besok Lena pasti bakal menjadi pusat perhatian satu-satunya. Andre, sebenarnya kau bisa melihatku. Aku dan Lena itu seperti saudara dekat. Kami bisa sama-sama. Kami bisa sama-sama. Aku cuci piring dulu. Aku pasti gak bakal menyerah. Ketua. Jimmy, bisa-bisanya kau diam-diam sembunyi di kantor buat tidur. Kau anggap kantor itu rumahmu. Kau dipecat. Cepat pergi. Ketua, jangan pecat aku ya. Sekarang aku nggak punya tempat lain lagi. Nggak ada tawar-menawar. Pergi sana. Ketua, beberapa hari ini aku memang tidur di kantor, tapi itu karena aku lembur sampai tengah malam. Jadi aku cuma tidur di gudang sebentar. Aku nggak perlu sampai harus dipecat kan? Kalau kuku mau pecat aku, tolong bayar upahku. Bayar upahku. Kau mau upah? Kantor gak minta kau ganti rugi. Itu sudah sangat baik. Aku cuma tidur 2 malam di kantor. Aku buat kerugian apa untuk kantor? Aku bilang ada berarti ada. Cepat lepaskan. Kalau enggak, aku bereskan kau. Aduh. Siapa kau? Ayah, kenapa kau di grup Zion? Apa? Dia itu ayahmu yang penyapu jalanan itu. Aku bukan petugas kebersihan lagi. Aku sopir dari presidir grup Zion. Ayah, Anda sudah ganti pekerjaan? Aku belum sempat kasih tahu kau. Seorang sopir berani pukul aku. Sialan kau. Aduh. Aku ini ketua Norman dari divisi proyek. Cepat lepaskan aku. Kalau enggak. Satpam.
Cepat, aku nggak tahan lagi. Bawa dia pergi. Oke, Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Bu Lena, bocah ini diam-diam tidur di perusahaan. Dia menggunakan sumber daya perusahaan. Aku memecatnya. Dia nggak terima. Dia malah bawa ayahnya untuk membalasku. Andre, apa benar begitu? Bu Lena, aku memang tidur di gudang perusahaan. Tapi itu karena aku lembur sampai terlalu lama. Tadi ketua memukulku, ayahku menghalanginya. Jangan salahkan ayahku. Kalau Anda mau pecat aku, jangan pecat ayahku. Aku akan pergi sekarang. Aku juga nggak mau uangnya lagi. Kenapa nggak mau gajinya? Karena tadi ketua bilang, aku sudah merugikan perusahaan. Tidur di gudang berarti merugikan perusahaan. Ketua Norman, aku juga pernah bilang kepadamu, memecat karyawan manapun harus kasih uang kompensasi. Kau anggap omonganku itu omong kosong? Ini, Bu Lena, orang ini menjadikan kantor sebagai tempat tidur. Dia nggak bisa dipertahankan. Aku begini buat menurunkan kerugian perusahaan. Bukankah lebih baik kalau karyawan anggap kantor sebagai rumah? Kau tahu apa? Apa kau berhak asal bicara di sini? Aku sudah tahu masalahnya. Jimmy, bawa kemari proposal yang kau buat belakangan ini. Oke. Bu Lena, Gak kusangka proyek pinggiran barat itu kau selesaikan sendiri. Ini udah di tahap penyelesaian. Pantas ada orang yang mau memecatmu. Mungkinkah Ketua Norman mau menguasai jasa Kak Jimmy? Aku nggak berpikir begitu, Ibu Lena. Kalau begitu kenapa pelaporan proyeknya cuma ada namamu sendiri dan gak ada nama Jimmy? Bu Lena, aku salah. Kau dipecat dan digantikan oleh Jimmy dari ketua tim 3. Pergi ke bagian keuangan buat ambil gaji dan kompensasi. terima kasih Bu Lena. Anda adalah orang baik yang bisa bedakan salah dan benar. Aku sangat berterima kasih. Kak Jimmy, kau jangan panggil ibuku Bu Lena lagi. Kalau nggak panggil Bu Lena, aku harus panggil apa? Jimmy, kau bisa memanggilku Bibi. Bibi, aku nggak berani. Bagaimana aku bisa panggil Bu Lena Bibi? Andre, kau ceritakan saja sama Jimmy. Jimmy, kalau aku menikah lagi, apa kau akan dukung? Ayah beneran. Anda menikah lagi. Sebelumnya aku terus membujuk Anda nggak setuju. Syukurlah Anda sudah mengerti. Bibi mana yang membuat Anda kembali berbunga-bunga? Orang itu adalah dia, ibuku, presidir kalian. Bu Lena menikah lagi sama ayahku. Sekarang Bu Lena adalah ibu tiriku. Jangan begitu terkejut. Halo Bibi Lena. Oke. Kebetulan acara di Villa nomor 1 Yunsi bakal segera dimulai. Kita pergi sama-sama saja. Acara Villa nomor 1 Yunsi adalah acara terima kasih guru yang dibuat raksasa bisnis Larsa. Anda mau mengajakku? Kita sudah satu keluarga. Bisa dianggap menambah wawasan. Oke. Nak, cepat. Coba lihat. Ini adalah tempat berkumpul orang hebat. Gak kusangka kita juga bisa datang menambah wawasan. Andre dan Jimmy. Buat apa mereka kemarin? Putriku, cepat lihat. Itu sepertinya mobil harga miliaran. Seharusnya kurang lebih seperti itu. Lihatlah, mobil ratusan juta kita ini. Masih nggak sebanding. Kita jangan bawa masuk, buat malu saja. Hai, gak apa. Alex sudah pesankan mobil baru untukku. Meski gak sebanding sama mobil mereka ini, itu juga mobil miliaran. Memang Alex yang terbaik. Nggak seperti keluarga Jimmy. Beli mobil ratusan juta saja sudah begitu bahagia. Begitu Alex berhasil beli mobilnya, kita jual saja mobil ini. Lihat saja, sudah siap. Ibu, buat apa dijual? Kasih ke ayah saja. Apa nggak bagus? Benar. Ayahmu beneran beruntung sekali ya punya putri yang baik dan pengertian sepertimu. Tentu saja. Bu, ayo kita segera masuk. Lihat villa nomor 1 Yunsi senilai triliunan yang dirumorkan ini. Baiklah. Aku sejak awal juga mau lihat bagaimana tampilan villa nomor 1 di Yunsi itu. Mataku nggak kabur kan? Bukankah ini Andre sama Jimmy? Selain itu mobil ayahnya. Ada apa ini? Mungkinkah mereka simpan uang pribadi? Baru cerai sudah beli mobil mewah. Mungkin saja. Ku dengar ayah Jimmy sudah kerja selama 20 tahun di barak. Kalau dihitung sekarang, uang itu masih jauh dari kata cukup untuk beli rumah. Ayo kita tanyakan, kalau mereka sembunyikan uang, kita harus minta balik.
Berhenti. Andre, Jimmy, ada apa sama kalian? Ibu, Sela, kenapa kalian juga kemari? Diam. Siapa ibumu? Sudah sepakat cerai tanpa sepeser pun. Apa kau diam-diam simpan uang ya? Aku nggak begitu. Aku nggak sisakan sepeser pun untukku. Rumah, kartu bank, mobil, semua sudah aku kasih ke Sela. Sela, beberapa hari ini anak dalam kandunganmu baik-baik saja kan? Kau bilang gak sisihkan uang. Jadi ada apa sama mobil tadi? Itu punya ibuku. Ibumu? Siapa lagi dia? Presdir Group Zion, Lena Zion. Presdir Group Zion dari salah satu 3 grup besar di Latu? Bos tempat Jimmy kerja dulu itu? Benar. Kalian? Kenapa kalian bisa bersama? Ayahku sama Bibi Lena sudah menikah. Apa? Bu Lena? Apa yang kau sukai dari tua bangka ini? Kalian bahkan menikah. Apa kau nggak pernah bertemu pria? Jaga ucapanmu. Aku cuma takut kau ditipu. Jangan salah paham. Aku Lena memilih suami. Itu keputusanku sendiri. Gak ada namanya ditipu. Ibu, Sela, ayahku sama Bibi Lena itu tulus, sama seperti aku dan Sela. Aku terus berpikir beberapa hari ini, aku selalu ada ayah setelah lahir. Sela, ayo kita baikan. Baikan? Kau yakin mau baikan denganku? Yakin, yang penting kau bersedia. Kak Jimmy, sadarlah. Orang seperti ini gak layak. Bukankah sebelumnya kalian terus hina Paman Andre sama Kak Jimmy? Sekarang, yang satu sudah nikah sama ibuku. Yang satu diangkat perusahaan menjadi pemimpin. Sekarang, jangan menyesal. Menyesal? Kalian pasti bercanda. Apa maksudmu? Apa kau nggak tahu kau sudah melewatkan seseorang yang sangat baik? Melewatkan dia? Hah, beneran konyol. Benar, ayah Jimmy bisa nikah sama Bu Lena memang sangat gak disangka. Tapi, bukan mereka berdua yang sudah jadi hebat. Mereka itu cuma dapat dukungan hebat. Cuma hal ini mau aku berbalik. Itu masih kurang. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma mau kasih anak sebuah keluarga yang lengkap. Sela, kita baikan ya. Jangan sentuh dia. Kau beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Anak dalam kandungan putriku sama sekali bukan punyamu. Apa maksudmu? Anak dalam kandunganmu bukan punya aku. Tentu saja bukan punyamu. Anak dalam kandungan putriku sama sekali gak ada hubungannya denganmu. Kau masih begitu bodoh. Mau jadi ayah. Mau kasih dia keluarga yang lengkap. Sekarang putriku cerai denganmu. Gak membuatmu jadi orang yang dipermalukan. Itu sudah kebaikan besar untukmu. Sela, jangan menipuku. Anak ini punya aku, bukan punya orang lain. Cepat kasih tahu aku. Sela, kumohon padamu, bicara jujur padaku. Sela, Jaga tangan brengsekmu itu. Jangan asal pegang. Kau baik-baik saja. Alex. Kau berani menendangku, ha? Kubunuh kau. Kalau berani sentuh putraku lagi, buat kau cacat. sejak kapan temperamen ayah menjadi sebesar ini? Alex. Jimmy, aku kasih tahu kau, anak dalam kandunganku itu punya Alex. Kedepannya, kau jangan ganggu aku lagi. Anak itu punya dia. Tentu saja punya aku. Kalau enggak, apa kau kira ini punya orang bodoh yang dipermalukan? Kalian keterlaluan sekali. Bagaimana mungkin? Bukannya kalian sejak awal sudah pisah? Itu karena saat kau dan dia menikah, putriku sudah hamil anak Alex. Sekarang kau sudah mengerti kan? Konyol, hidupku ini beneran konyol sekali. Kak Jimmy, kau jangan terlalu sedih. Sama sekali nggak layak buat orang ini. Lagi pula, sekarang juga sudah putuskan hubungan. Kelak, bebanmu juga sedikit berkurang. Anakku, tenang saja. Ayah akan menegakkan keadilan untukmu. Ayah. Aduh, beneran gak jantan di depan publik masuk ke pelukan ayah untuk menangis. Aduh, konyol sekali. Masih bisa mengatakan hal seperti ini? Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Hei, bukankah ini Presiden Lena? Kau juga datang. Kenapa? Aku nggak boleh datang? Kau beneran punya nyali, ya? Alex, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kau nggak tahu apa yang sedang terjadi? Oke, aku ingatkan kau lagi ya. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematian? Alex, ada apa ini? Bu Lena, kau sudah lakukan kesalahan besar. Nana, lebih baik sekarang pikirkan baik-baik. Di mana kau mengubur ibumu setelah mati nanti. Alex, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Dia tahu betul apa yang dia lakukan.
Besan, akhirnya kau sudah sampai. Aduh, ayah, Anda sudah datang. Apa kau sudah cari tahu apa anak ini memang punya keluarga Farai? Kalau kau salah, aku nggak bakal ampuni kau. Seharusnya benar. Pasti nggak salah. Ayah, Alex, tenang saja. Aku berani buat tes DNA. Anak ini pasti punya Alex. Bagus, bagus. Nggak kusangka, aku sudah bakal nimang cucu, ha? Selamat, selamat. Lena, lu masih berani datang. Nyalimu beneran besar sekali. Dia mungkin mau cari mati. Lena, kalau hari ini kau patuh kepadaku, aku mungkin bisa mohon sama Dewa Perang Bima agar ampuni kau. Dewa Perang Bima? Brian, kapan aku menyinggung Dewa Perang Bima? Kau lupa soal porselen kuning itu? Porselen kuning? Maksudmu pemberianku itu? Benar. Porselen kuning itu adalah barang milik Dewa Perang Bima. Kau mencurinya dan kasih ke Pak Fai dengan maksud mau celakain Pak Fai. Niatmu sangat jahat. Apa? Porselen kuning itu rupanya punya Bima Lorda, Dewa Perang Bima. Lena, rencana licikmu gak bakal berhasil. Begitu acara dimulai, Dewa Perang Bima datang. Kami semua bakal klarifikasi buat ayah angkat. Dan juga bakal mengadukanmu. Nanti kau terima saja amarah dari Dewa Perang. Andre, porselen kuning itu beneran punya Dewa Perang Bima? Benar, memang punya dia. Apa sudah dengar, Lena? Pria tua itu sudah akui. Apalagi yang mau kau bilang? Mengaku tanpa dipaksa, keberanianmu sungguh bagus. Lena, aku sarankan kau buat aku kesalahanmu dengan jujur. Serahkan aset milik grup Zion. Mungkin aku masih bisa bantu kau meminta ampun. Andre, kenapa kau berani curi barang Dewa Perang Bima? Kau beneran cari mati. Dengar, sekarang dia mulai cari kambing hitam. Dia cuma pria tua yang menyapu jalanan. Bagaimana mungkin mencuri barang Dewa Perang Bima? Kau pria tua sialan. Memangnya kau siapa? Sampai Dewa Perang Bima bisa kasih benda itu kepadamu. Lebih baik kau berkaca. Andre, sudah situasi seperti ini kau masih saja membual. Cepat bicara jujur. Lena, apa kau lihat aku seperti orang yang membual? Aku juga merasa Paman Andre nggak seperti orang yang membual. Andre, aku juga merasa begitu. Tapi masalah ini beneran nggak masuk akal. Kepercayaanmu sudah cukup. Oh, porselen kuningnya masih samamu. Aku mau mengambil kembali. Awalnya aku kasih kamu buat bantu Lena. Karena kau nggak mau, tolong kembalikan padaku. Ayah angkat, lihat dia. Dia beneran anggap benda itu miliknya. Masih minta kita kembalikan. Bagaimana kalau kembalikan kepada dia saja? Porselen kuning ini beneran barang yang berbahaya. Aku juga nggak mau terus pegang. Gak boleh, Pak Fai. Kalau Anda kasih barang kepadanya, nanti dia menghancurkan semuanya. Dan gak ada bukti lagi. Meski kita tahu kebenarannya dan kasih tahu Dewa Perang Bima, nanti Lena tetap bisa selamat dari bahaya. Ucapan masuk akal. Bocah ini beneran gak bodoh. Dengar, aku gak bakal kembalikan porselen kuningnya. Setelah Dewa Perang Bima sampai, aku bakal kasih sama dia sendiri. Lalu jelaskan semuanya secara detail sama dia. Jangan harap bisa lewat dengan mudah dan cari orang jadi kambing hitam. Lena, keluarga Zion sama grup Zion sudah akan tamat. Ayah angkat, aku sudah gak sabar. Mau melihat pertunjukan bagus. Sudahlah, acara akan segera dimulai. Ayo kita masuk lebih dulu. Ayo. Aku sudah mengerti. Grup Zion sudah akan tamat. Andre, dukungan barumu ini sudah akan hilang. Ibu, jangan ngomong kosan dengan mereka lagi. Cepat masuk. Ayo. Andre, bagaimana sekarang? Bukannya tadi kau bilang percaya padaku? Aku percaya padamu. Tapi situasi ini... Kalau begitu ayo jalan. Lena, aku sudah bilang, hari ini kau pasti bakal menjadi sorotan paling menakjubkan. Silakan kalian tunjukkan kartu undangan. Satu kartu undangan bisa untuk 2 orang. Kita cuma ada 1 buah. Hei, gak kusangka kalian bisa dapat 1. Tapi paling banyak cuma bisa buat 2 orang. 2 orang yang tersisa harus berdiri di depan pintu. Meniup angin dingin saja. Ibu, gimana kalau kalian berdua yang masuk? Aku sama Kak Jimmy nggak usah masuk. Iya, Ayah. Aku sama Hana nggak perlu masuk. Andre, bagaimana ini? Kenapa nggak boleh? Hari ini aku punya hal penting. Perlu disaksikan oleh 2 anak. Tapi kita cuma ada 1 kartu undangan. Kita cuma bisa masuk 2 orang. Lena, kebetulan aku punya lebih 1 kartu undangan. Kalau kau bersedia berlutut dan minta maaf, aku bisa pertimbangkan kasih kau 1. Lena, ayah angkatku sedang kasih kau kesempatan agar kau bisa bertemu sama Dewa Perang Bima sendiri. Dengan begitu kau bisa minta maaf sama dia. Andre, apa yang kau lakukan? Sepertinya priamu sudah bantu kau buat keputusan. Andre!
Dasar brengsek. Apa kau tahu seberapa penting kartu undangan ini? Kau dijual juga nggak sanggup ganti. Benar. Oh, aku lupa. Masih ada satu di sini. Pria tua ini sudah gila. Dasar gila. Andre, Julia yang dapat susah payah. Kenapa kau robek? Nggak apa kalau dirobek. Andre nggak butuh. Nona Julia, apa maksud ucapanmu? Andre, apa sekelompok orang bodoh ini sedang menindas kalian? Temani mereka bermain. Temani kami bermain. Memangnya kau siapa? Kalau nggak ada kartu undangan, kau bahkan nggak bisa masuk pintu utama. Masih nggak butuh. Pulang ke rumah saja. Buat apa kartu undangan? Ayo. Ayah angkat, lihat mereka beneran sudah jalan ke sana. Tanpa kartu undangan nggak ada dari mereka yang bisa masuk. Kita tunggu dan lihat saja bagaimana mereka akan diusir keluar. Ayah angkat, ada apa sama mataku? Apa aku sudah rabun? Mereka beneran sudah masuk. Ada apa ini sebenarnya? Bagaimana bisa mereka masuk tanpa kartu undangan? Itu, Pesan, apa kau nggak salah? Villa nomor 1 Yunsi ini memang nggak butuh kartu undangan untuk bisa masuk? Sampai sekarang cuma ini penjelasannya. Entah dari mana pria tua itu tahu masuk villa ini nggak perlu kartu undangan. Demi kartu undangan gak guna ini, aku sudah keluarkan banyak uang. Ayah angkat, jangan menunda waktu lagi. Ayo kita segera masuk. Benar. Ayo. Kalian, kenapa kalian menghalangi kami? Silakan tunjukkan kartu undangan. Tanpa kartu undangan nggak ada yang bisa masuk. Apa katamu? Masuk masih butuh kartu undangan. Benar. Lalu bagaimana dengan orang tadi? Mereka nggak tunjukkan kartu undangan. Bagaimana bisa masuk? Apa kalian sedang permainkan kami? Mereka nggak butuh kartu undangan, tapi kalian butuh. Kenapa kami butuh kartu undangan dan mereka nggak butuh? Apa mungkin kalian sudah disuap? Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka di Latu. Beraninya kalian buat seperti ini? Benar. Kalian harus kasih penjelasan pada kami. Kalau enggak, kalian dua pengawal nggak bisa tanggung konsekuensi ini. Apa kalian berniat buat keributan? Coba pertimbangkan berani buat masalah di sini tanpa kartu undangan. Segera pergi dari sini. Kalau enggak sungkan. Kau. Sudahlah, aku pungut balik saja kartu undangannya. Para tokoh besar, jangan permasalahkan hal kecil begini. Ambil ini. Besan. Kau tunggu saja. Lena, orang yang kau dambakan saat masih muda itu bakal segera duduk di kursi ini. Kau omong kosong apa? Aku sudah menikah dengan Andre. Entah bagaimana kalian menyuap penjaga. Tapi, begitu Dewa Perang Bima sampai, ini bakal jadi hari kematian kalian. Aku malah mau lihat apa yang berani Bima Lorda lakukan. Beraninya kau menyebut nama Dewa Perang Bima. Kau memang pantas mati. Nanti, selain Lena, pria tua ini juga gak bakal diampuni. Tentu saja, porselen kuning ini hilang. Ada hubungannya sama dia. Begitu Dewa Perang Bima datang, kalian bakal mati. Dewa Perang nomor 1 Larsa, Bima Lorda sampai. Ahli negara satu-satunya Larsa, Nisa Safira. Orang terkaya di Larsa, Joko Mansa. Dokter ahli di Larsa, Jeffrey Balba. Sampai. Selamat datang, Empat Komandan. Berdirilah. Hari ini kami berempat datang buat berterima kasih untuk ajaran guruku. Dan sengaja mengatur acara kali ini. Kami mau rayakan untuknya pensiun yang megah dan menikmati masa tuanya. Selanjutnya, silakan guru naik ke panggung. Kami akan berterima kasih dengan menyajikan teh. Tunggu, Dewa Perang Bima. Kau siapa? Di momen yang penting ini, bagaimana bisa kau menyela? Dewa Perang Bima, maafkan untuk kelancanganku. Tapi ku beritahu, kalau hari ini di lokasi yang megah ini ada penjahat yang menyelinap masuk. Apa yang bakal Anda lakukan?
Kalau benaran ada penjahat yang menyelinap masuk, aku Bima Lorda pasti bakal pakai tindakan yang kejam. Siapa penjahat yang kau maksud? Mereka lah. Mereka? Apa yang sudah mereka lakukan? Dewa Perang Bima, apa Anda punya sebuah porselen kuning hadiah nasional? Memang ada satu. Aku mau tanya, apa sekarang masih di tangan Anda? Nggak ada. Kalau ada orang yang curi barang ini, apa hukumannya? Ini adalah hadiah nasional Larsa. Siapa yang mencuri, kejahatannya dianggap dengan berkhianat. Beberapa orang inilah yang telah mencuri porselen kuningmu. Maksudmu, mereka yang sudah mencuri porselen kuningku? Tenang. Untungnya kami temukan tepat waktu. Kami sudah bantu Anda merebutnya. Sekarang, barang kembali kepadamu. Dewa Perang Bima, masalah pencurian porselen kuning ini pasti harus dihukum dengan berat. Nggak boleh diampuni. Benar, nggak disangka berani mencuri barang Anda. Nyalinya benaran besar sekali, nggak ada aturan. Dewa Perang Bima, Anda sudah salah paham. Bagaimana mungkin kami berani mencuri barang Anda? Barang itu... Barang itu, aku yang keluarkan barang itu. Andre, kau... Aku sangka kau akui dengan jujur. Hanya satu hal ini, aku malah merasa kau pria sejati. Apa? Ayah Jimmy berani mencuri barang Dewa Perang Bima? Beneran keterlaluan. Aduh. Untung saja sudah putuskan hubungan. Kalau enggak, kita sudah akan terlibat. Barang itu memang aku yang keluarkan. Tapi, bukan hasil curian. Rani bilang bukan kau yang mencuri. Ada banyak orang yang bersaksi. Juga ada Dewa Perang Bima di sini. Kau bilang bukan kau yang curi. Situasi seperti ini masih berbohong. Benar. Dewa Perang Bima, pria dan wanita sialan ini berkomplot berbuat jahat. Bukan cuma masalah buat Latu, juga masalah buat Larsa. Orang seperti ini seharusnya diberantas. Dewa Perang Bima, semuanya adalah perbuatanku sendiri, nggak ada hubungan sama Andre. Aku rela sumbangkan seluruh aset grup Zion buat tukarkan satu kesempatan hidup. Lena, kau beneran mau pakai seluruh aset grup Zion untuk disumbangkan? Asal Dewa Bima bisa maafkan hal ini, aku nggak bakal menolak. Lena, kau... Kita ini satu keluarga, kau suamiku. Semua masalah kita tanggung bersama. Punya istri seperti ini, nggak ada permintaan lain. Langit beneran memberkatiku. Sudah seperti ini, masih sok romantis di sini. Lena, kalau hari ini kau sumbangkan asetmu, kau bakal menjadi wanita biasa, tanpa punya apapun lagi. Kenapa memangnya kalau tidak ada apapun? Uang adalah benda material. Kau nggak bisa mewakili grup Zion. Ibu, kenapa kau kemari? Kalau nggak datang, keluarga Sion bakal dihancurkan olehmu. Dewa Perang Bima, hal yang dibuat Lena patut dikutuk dan nggak bisa dimaafkan. Tapi, aku sudah usir dia dari keluarga. Sekarang keluarga Zion dan segala urusan grup Zion nggak ada hubungan sama dia. Mohon Anda, jangan melibatkan keluarga Zion. Adapun Lena, terserah Anda hukum. Benar. Wanita sialan itu sudah bukan anggota keluarga Sion. Jadi, dia nggak bisa mewakili keluarga Sion. Lena, kelihatannya kau sudah nggak punya dukungan lagi. Memang Nyonya Feby yang bijak dan pengertian. Tapi barang ini memang bukan dari Lena. Dia sudah ditipu oleh seorang pria. Palingan cuma bisa dianggap komplotan. Mohon Anda beri keringanan dengan mandang hal ini. Kalian sudah salah. Aku nggak pernah bilang porselen kuningku sudah dicuri. Bagaimana mungkin? Kalau bukan dicuri, kenapa porselen kuningmu bisa jatuh ke tangan orang lain? Aku sudah berikan kepada orang. Apa? Apa? Anda sudah berikan kepada orang? Benar. Aku sejak awal sudah kasih kepada orang. Jadi, bagaimana bisa dibilang dicuri? Anda kasihkan kepada siapa? Kepada guruku. Gurumu? Guru besar Larsa itu? Guru besar Larsa apanya? Itu cuma gelar dari dunia saja. Guruku itu rendah hati. Gak pernah membuat gelar seperti itu. Kalau barang Anda ini sudah dikasih ke guru Anda, porselen kuning ini, kenapa bisa di tangan dia? Jangan-jangan dia mencurinya dari tangan guru Dewa Perang Bima. Andre, ada apa ini sebenarnya? Apakah benaran bukan kau yang mencurinya? Tentu saja bukan. Tapi yang terpenting adalah kau dan aku. Kau dan aku? Lena, apa kau bersedia menikah denganku?
Lena, sudah seperti ini. Kau masih bermain seperti ini. Masalah masih belum jelas. Kau masih bisa melamar di sini. Beneran gak tau malu. Di sini adalah villa nomor 1 Yunsi. Lamar di sini demi menarik perhatian. Apa kau nggak malu? Apa kau nggak mau? Andre, apa kau asal bicara? Bukankah aku sudah menikah denganmu? Kau masih buat seperti ini. Kita memang sudah urus surat nikah. Selain itu, kita juga sudah tua. Tapi aku mau melakukan seremoninya di hadapan banyak orang hari ini. Beraninya kalian naik ke panggung. Dia beneran naik ke panggung. Kelihatannya aku nggak ada kesempatan lagi. Ya, Bibi Julia, apa maksud ucapanmu? Aku sedang mengatai ibumu yang baik. Dia sudah menemukan pria yang membuat orang sangat iri. Maksudmu ayahku? Ternyata kau nggak tahu. Pria tua ini sangat pandai menyembunyikannya. Bisa-bisanya anaknya nggak tahu. Apa ada identitas tersembunyi dari ayahku? Kau akan segera tahu. Andre, nyalimu besar sekali. Dewa Perang Bima dan lainnya masih di panggung. Beraninya kau berdiri di atas. Lena, kau sudah gila ya? Cepat turun. Benar, turun. Andre, ayo kita cepat turun. Kenapa harus turun? Hari ini kau adalah pemeran utama. Ada apa ini? Hari ini, kami menyaksikan kalian di sini menjadi suami istri. Selamat Guru dan Nyonya Guru memiliki pernikahan yang bahagia. Andre, rupanya kau... Benar. Kau begitu luar biasa. Aku harus berusaha untuk mengikutimu. Terima kasih untuk usaha kalian. Berdirilah. Apa? Pria tua ini rupanya guru besar Larsa? Nggak mungkin. Ini mustahil. Aku nggak percaya. Ibu, nggak disangka pria yang dicari gadis sialan ini rupanya tokoh seperti ini. Kita... Andre, dia itu guru besar Larsa. Astaga, rupanya dia punya identitas seperti ini. Nah, kita ini sudah melewatkan apa? Nggak. Ini nggak mungkin. Ini pasti palsu. Apa raksasa bisnis mungkin aktor yang mereka pekerjakan. Aku nggak percaya. Alex, cepat bongkar mereka. Bagaimana mungkin aktor? Tampang beberapa orang ini selama ini selalu diungkap ke publik. Mana mungkin bisa salah? Mungkin saja. Mereka cuma mirip saja. Alex, kalau dia beneran guru besar Larsa, kita perlakukan anaknya seperti itu, kita bakal dapat balasan. Sudah seperti ini kau masih bersikap bodoh. Kau siapa? Apa aku kenal kau? Apa kita sangat akrab? Pergi sana. Kau... Oh, Tuan Jimmy. Segala hinaan dan ucapan kasar yang aku bilang sama Anda dulu, hal brengsek yang aku lakukan samamu. Semua ini salahku. Aku pantas mati. Tapi, tadi kau juga sudah lihat. Wanita itu yang perintah aku. Aku gak tahu apapun. Aku juga gak bersalah. Aku ini korban. Jimmy, aku sudah tahu salah. Maafkanlah aku masih mencintaimu. Kita rujuk. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Benar, menantuku yang baik. Semua ini salahku. Kau jangan salahkan Sheila. Semua ini salahku. Kedepannya, kalian satu keluarga melewati hari-hari yang baik. Aku akan pindah ke kampung. Rumah dan mobil, semuanya aku tinggal untuk kalian. Kak Jimmy, kau harus sadar. Dulu, bagaimana kalian perlakukan aku? Hari ini kalian tahu identitas ayahku yang mulia. Kalian malah mohon aku buat maafkan kalian. Sudah terlambat. Masalah ini, aku sudah dengar Hana cerita padaku. Aku adalah seorang pengacara. Kau mengandung anak orang lain, nikah sama Jimmy. Sudah merupakan penipuan. Jadi, pernikahan ini nggak berlaku lagi. Kedua, rumah, mobil yang membayar bukan kalian. Jadi nanti,
Aku akan bantu Jimmy buat minta kembali semuanya. Kak Jimmy, bagaimana menurutmu? Lakukan saja. Apa? Jimmy, kau kejam sekali. Kenapa kau bisa berbuat seperti ini? Keterlaluan sekali. Kita juga punya perasaan. Benar, kau nggak perlu sampai sekejam itu. Aku kejam dan keterlaluan. Kalau dibandingkan sama perbuatan kalian, semua yang kulakukan ini sudah cukup kasihan sama kalian. Aku cuma minta barang yang jadi hak aku. Selain itu, aku nggak mau lihat kalian lagi. Penjaga! Kenapa ini? Jimmy, lepaskan aku. Pak Andre, semua ini salah kami. Ini salah paham. Benar, semua ini salah paham. Lena, maaf. Ini semua salah kami. Kau berbaik hati. Lepaskanlah kami. Kami juga nggak tahu. Nggak tahu Pak Andre ada toko besar. Jadi baru salah paham. Dia mencuri porselen kuning itu. Bukannya kalian mau mengusirku sekalian? Aduh, kami nggak berani. Kita ini mitra kerjasama bertahun-tahun. Kita harus lanjut kerjasama. Benar. Latu sangat membutuhkanmu. Tapi aku nggak butuh kalian. Grup keuangan nomor 1 Lansa akan dukungnya guru sepenuhnya membangun bisnis. Sekalian, aku akan selidiki dengan baik bisnis kalian di Latu. Apakah ada catatan yang melanggar hukum? Kalau ada, aku nggak bakal kasih ampun. Ayah. Cepat pergi sana. Baik, baik. Lena, semua salah ibu. Maafkan ibu. Aku akan alihkan posisi kepala keluarga Zion kepadamu. Benar, Lena. Kakak benar-benar bodoh. Maafkanlah kami. Grup Zion aku bangun sendiri. Memang barangku. Kalian gak bisa ambil. Jimmy, kemari. Beri salam sama seniormu. Kak Jimmy, pergilah. Oke. Salam kepada Jimmy. Salam kepada senior. Selamat kepada Jimmy. Kedepannya, kalian harus banyak ajari Jimmy. Dia ini terlalu baik hati. Tenang saja, guru besar. Kami pasti akan menjaga Jimmy dengan baik. Lena, ayo kita pergi. Kemana? Sehabis menikah, bukannya harus bulan madu.